Ini webinar Abdi Muda Indonesia berkolaborasi dengan Scholars di acara webinar Yuk Study Abroad Opportunities for Master and Doctoral Degrees. Terima kasih banget aku ucapkan kepada Mas Radium Ikono. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama webinar Abdi Muda pada sore hari ini. Tentunya nanti kita akan sama-sama berbagi informasi, sharing ilmu tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan bisa kuliah di luar negeri. Seperti itu. Terima kasih juga buat Sobat Abdi Muda semua yang sudah hadir meluangkan waktunya. Kalau aku bilang sih ini perfect banget ya untuk menutup long weekend kita yang udah banyak banget liburnya nih minggu ini. Jadi kita tutup dengan kegiatan yang sangat bermanfaat dan produktif pada sore hari ini. Nah, sebelum mulai, aku mau perkenalan diri dulu kali ya, singkat. Perkenalkan, nama aku Siti Madinasari. Aku akrab dipanggil Siti, merupakan salah satu anggota dari Abdi Muda Indonesia yang sekarang sedang berdinas di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, aku juga ingin memperkenalkan ke teman-teman semua Abdi Muda Indonesia. Bisa di next. Iya, mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah dengar Abdi Muda Indonesia, mungkin dari sosial media atau dari teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi Abdi Muda Indonesia merupakan suatu organisasi atau kumpulan yang isinya beranggotakan PNS-PNS atau ASN-ASN dari seluruh Indonesia, dari berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia, yang mana kita memiliki keinginan dan cita-cita gitu, ingin mewujudkan suatu mindset yang cerdas dan kontributif di antara sesama ASN-ASN di seluruh Indonesia. Nah, Abdi Muda sendiri memiliki banyak sekali kegiatan, di antaranya yaitu, nah ini kita ada podcast, jadi kebetulan dikarenakan masih masa pandemi ya, jadi kita berfokus pada kegiatan melalui online atau daring, di antaranya kita ada podcast yang diberi nama RDK, atau Ruang Diskusi Kita Bersama Abdi Muda. Nah, di sana kita membahas banyak sekali karan-karan isu-isu terkini, seperti itu, yang dibahas dengan ringan dan santai, tetapi tetap informatif. Nah, buat teman-teman semua yang ingin mendengarkan podcast dari Abdi Muda, bisa langsung mendengarkannya di melalui platform Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Selanjutnya kita juga ada webinar yang rutin diselenggarakan setiap minggunya, seperti pada hari ini. Nah, tapi sebelum dari webinar sore hari ini, kita itu sudah banyak banget nih menyelenggarakan webinar dengan tema-tema yang menarik. Nah, yang masih relate berhubungan dengan webinar kita sore hari ini, di bulan lalu kita mengadakan webinar dengan tema Scholarship Series. Jadi di situ membahas tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa, baik dari lembaga pemberi beasiswanya maupun dari awardee-nya. Di antaranya waktu itu kita pernah berkolaborasi dengan LPDP, kemudian dengan KOIKA, kemudian dengan AAS, dan dengan Bappenas. Kemudian selain itu kita juga pernah membahas tema-tema menarik lainnya, yaitu bagaimana cara membuat infografis yang menarik, kemudian bagaimana berkarya di luar jam kerja, dan masih banyak lainnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan webinar kita sebelumnya, bisa langsung aja ke YouTube channelnya Abdi Muda, di Abdi Muda. Nah, di sana teman-teman bisa langsung nonton webinar kita yang sudah kelewatan. Karena setiap kita melaksanakan webinar, itu kita juga melaksanakannya, juga menayangkannya di YouTube secara live streaming. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini program baru dari Abdi Muda, yaitu Akademi Relawan Abdi Muda, di mana teman-teman bisa bergabung dengan Abdi Muda melalui program ini nih, Akademi Relawan Abdi Muda. Kebetulan banget, deadline-nya tuh hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, masih bisa banget kita tunggu untuk mengirimkan persyaratannya ke Abdi Muda. Nah, benefitnya apa aja sih? Benefitnya itu teman-teman nanti akan menjadi koordinator wilayah di Abdi Muda di seluruh Indonesia.
dan kemudian tentunya mendapatkan jejaring kenalan sesama ASN dari berbagai kementerian dan mendapatkan pelatihan tentang ilmu kebijakan publik, kemudian manajemen media, dan pengembangan organisasi. Jadi buat yang nanyain gimana sih cara gabung dengan Abdi Muda, nah ini caranya lewat Akademi Kerelawanan Abdi Muda. Selanjutnya, nah, selanjutnya program Abdi Muda itu ada namanya Call for Donation, Tumbler for Charity. Jadi di sini buat sobat Abdi Muda semua yang pengen dapat merchandise dari Abdi Muda bisa langsung diorder via DM Instagram ataupun WA yang sudah tertera. Nah, dengan mengorder atau memiliki tumbler dari Abdi Muda ini, sobat Abdi Muda juga sudah turut berdonasi karena 25% dari profit dari penjualan tumbler ini akan didonasikan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke webinar session-nya. Nah, di sini webinarnya akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama nanti yaitu perkenalan singkat dari narasumber. Yang kedua ada pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Yang terakhir nanti di akhir kita akan ada foto bersama. Oke, nah untuk rules-nya sederhana saja seperti webinar pada umumnya. Peserta mengikuti webinar dengan tertib dan tidak gaduh. Kemudian selama acara, semua peserta akan di-mute untuk mengurangi noise pada layar. Dan apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk dituliskan di chat room, dimulai saat narasumber memulai pemaparan. Nanti akan dibacakan di akhir sesi. Jadi kalau takut lupa, langsung aja ditulis pertanyaannya di chat room, nanti di akhir akan aku bacakan, aku sampaikan kepada narasumber, seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya diharapkan tidak keluar dari topik kita pada sore hari ini, supaya webinar kita tidak melebar kemana-mana pembahasannya, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke sesi selanjutnya. Aku izin memperkenalkan terlebih dahulu our speakers of the day, pembicara kita pada sore hari ini, yang menurut aku namanya nih cukup unik ya, unik karena kalau nggak salah ini namanya diambil dari tabel periodik unsur kimia, kalau nggak salah ya. Nanti coba kita tanya langsung ke narasumber kita. Nah, beliau akan memperkenalkan diri juga nanti. Beliau adalah Mas Radium Ikono atau Dr. Radium Ikono. Beliau merupakan CEO dari Scooters dan pernah mengenyam pendidikan di NTU Singapura, kemudian Tsukuba University, dan merupakan awardee dari beberapa scholarship, diantaranya dari Ministry of Education, dari DAAD, LPDP, dan JSPS. Langsung saja kita sapa Mas Radium Ikono. Selamat sore, Mas Radium. Sore. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Mas Radium? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas, yang tadi benarkah kita kayak perlu klarifikasi, ini benar nggak dari unsur kimia gitu ya Mas namanya ya? Iya, betul banget tuh. Unsur nomor 88 itu ceritanya. Nomor 88, oke. Berkaitan dengan apa tuh Mas? 88 apa tahun lahir apa Tahun gimana Mas? lahir itu. Oke, tahun lahir 88 ya, jadi diambil unsur yang nomor 88. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja kali ya Mas ya, langsung masuk ke webinarnya, pemaparan dari Mas Radium atau Mas Ikono ya, saya panggilnya enaknya ya. Bebas, bebas. Oke Mas Radium ya, langsung saja saya serahkan ke Mas Radium untuk perkenalan singkat dan pemaparan materinya. Silakan Mas Radium. Oke, makasih. Selamat sore. Saya pakai, itu ya, screen-nya pakai punya saya aja ya. Oh boleh Mas, iya. Rata-rata.
Oke, baik. Saya mulai ya. Selamat sore. Terima kasih kepada teman-teman di Abdi Muda atas kesempatan yang diberikan. Jadi, di kesempatan sore hari ini, saya akan sharing tentang bagaimana mendapatkan kuliah ya. Bagaimana bisa melanjutkan kuliah S2, S3 di luar negeri. Penekanannya lebih di bagaimananya. Jadi teknis, memang lebih banyak aspeknya yang beasiswa. Walaupun saya juga nanti akan coba sentuh kalau seandainya tanpa beasiswa bagaimana sih gitu ya. Ada hal-hal menarik juga yang bisa dibahas di sana gitu. Boleh juga nanti kalau teman-teman ingin diskusi lebih ke kenapa ya atau why-nya apa ya motivasinya yang menarik buat kenapa lanjut S2 atau S3, karena mungkin ada perspektif-perspektif yang mungkin teman-teman belum pernah dapat gitu. Nah, ini perkenalan singkat ya. Tadi sudah disampaikan, saya memang punya pengalaman dapat beasiswa ya, kuliah dari sejak S1 di luar negeri ya, dulu di Singapura, lanjut ke Tsukuba di Jepang. S3 saya satu sudah lulus di IPB, itu dapat beasiswa LPDP. Satu lagi, insya Allah bulan ini sidang via pakainya Skype di Jadi Jepang ya. termasuk yang angkatan corona juga ya Mas ya? Iya nih, gara-gara corona dapat sidangnya online. Insya Allah bulan ini sidang. Ya mungkin agak unik ceritanya ya. Saya ini dua gelar doktor yang tidak saling terkait gitu. Satu lagi di Jepang yang akan sidang bulan ini. Terus ya di luar itu saya juga banyak dapat financial aid, scholarships dan lain sebagainya untuk yang short course, exchange dan lain sebagainya ya. Sampai gara-gara dapat kayak begitu-begitu saya pernah keliling sampai ke 30 negara gitu. Jadi ya dari situ sih sebenarnya nanti juga kita bisa discuss kalau di antara teman-teman ada yang punya ketertarikan ke lebih ke short course itu juga sebenarnya peluangnya lumayan banyak juga gitu. Walaupun yang banyak tuh kalau jadi mahasiswa ya. Mahasiswa S1 tuh lebih banyak peluangnya begitu-begituan tuh. Dari pengalaman itu sih akhirnya saya memutuskan untuk awalnya saya bikin komunitas namanya Sahabat Beasiswa. Terus 2018 saya seriusin menjadi sebuah organisasi yang lebih profesional ya. Ya istilah anak-anak sekarang startup gitu, namanya Scoters. Di Scoters inilah saya punya sebuah misi gimana caranya supaya apa yang pernah saya dapatkan dulu ya bisa keliling sini, keliling situ, dapat beasiswa A, B, C, D. Maksudnya saya tuh tahu gitu. Oh gini loh cara untuk nulis esai yang benar, gini loh improving TOEFL IELTS tuh nggak sesulit yang dibayangkan segala macam gitu ya. Itu coba saya kumpulkan knowledge-nya di Scoters ini untuk memberikan sebuah layanan profesional gitu ya. Gampangnya sih bimbel sebetulnya Scoters ini. Jasa Another Prima Agama, Ruang Guru itu cuman konsennya memang untuk kuliah ke luar negeri gitu, untuk S1, S2 maupun S3 gitu. Oke. Yang menarik itu mungkin kalau di Scoters kita ini ya bisa dibilang kami punya knowledge untuk bantu teman-teman untuk bisa kuliah ke lebih dari 40 negara gitu di database kita. Jadi scholarships kita punya tim R&D sendiri sekarang tuh lebih dari 1.000 kita database scholarships S1, S2, S3. Jadi mungkin ya apa yang bisa didiskusikan hari ini bedanya dengan saya tadi baru ini yang menarik juga ternyata sudah ada scholarship series gitu. Ada AAS, ada LPDP, ada apa segala macam gitu ya. Kalau di materi hari ini saya akan touch betul-betul di aspek yang lebih generik gitu. Jadi nggak bahas satu beasiswa doang, gitu segala macam. Bahkan kami di Scoters tuh punya sebuah hipotesis ya. Hipotesis kita mengatakan kalau daftar beasiswa itu nggak boleh cuma 1, 2, atau 3 gitu ya. Karena peluang lolos beasiswa itu nggak gede teman-teman. Kira-kira itu. Saya dulu pengalaman pribadi saya aja, saya S2 tuh attempt ke 7 apa ke 8 baru lolos. Saya punya ada student yang baru banget kemarin calling ya, minta saran ke saya ya untuk bimbingan Scoters tuh. Dia itu udah 12 kali ditolak beasiswa. Wah, anak kayak gimana tuh? Mungkin IPK-nya jelek ya Mas apa? Oh enggak, IPK-nya 3,4 alumni UI.
kerjanya Oke. proper banget, saya lupa apa ya, swasta gitu. Apa gitu, nggak gitu ini ya. 12 Mm-mm. kali dia nyoba nggak ada yang lolos. Jadi ya itu beberapa trivia ya yang perlu saya sampaikan. Namanya ngejar beasiswa S2 itu nggak semudah kata-kata, sehingga biasanya salah satu tips yang saya tekankan kalau daftar tuh daftar yang banyak gitu. Nah, makanya Oke. untuk bisa daftar banyak, kita perlu tahu pengetahuan beasiswa yang banyak gitu ya. Jangan satu, jangan dua, jangan tiga. Nah, itu beberapa yang coba nanti saya akan ulas gitu ya di Jadi sesi. harus punya banyak option ya Mas ya, Harus punya pilihan-pilihan banyak cadangan ya. opsi, betul. Karena kadang-kadang uh, tahu aja enggak gitu ya. Jadi kita expect banget ke beasiswa yang ada LPDP misalnya. Tahun ini aja LPDP nggak jelas buka apa enggak gitu kan. Mm-mm. Terus ya kalau di PNS terkenal banget tadi ada ternyata kajian khusus beasiswa KOIKA misalnya. KOIKA sih rasanya peluangnya lumayan ya. Salah satu yang nggak susah-susah banget gitu. Tapi tetap aja kalau bisa jangan terlalu gantungin. AS tuh gila tuh persaingannya ketat banget. Even walaupun PNS itu diprioritaskan, menurut saya tetap aja berat yang namanya daftar AS gitu. Jadi kalau bisa emang daftar tuh, wah, ya sikat aja semuanya gitu ya, cobain. Dan kalau bisa jangan terlalu picky, itu bakal lebih bagus gitu ya. Kecuali memang kayak enggak, saya pokoknya titik cuma maunya US atau UK doang gitu. Oh ya udah, kalau memang itu adalah keinginan yang tidak bisa diganggu gugat ya nggak apa-apa. Berarti Mhm. pilihan beasiswanya A, B, C, 3 doang gitu, paling ke US sama UK gitu, misalnya sebagai contoh. Oke. Ya ini aja sih, kolase aja foto-foto saya waktu di luar. Ya membawa pengalaman cukup banyak, dan saya merasa kalau saya bicara sama teman-teman yang mau S2, oh sorry, di ruangan ini ada yang punya motivasi S3 nggak ya? Kalau ada boleh dong chat. Kalau ada saya coba sentuh juga. Tapi walaupun nggak apa-apa kali ya. Oh, ada Mas, ada Ada ya, dari ada. Oke, oke, oke. oke, Kak Verga dan Rima. Banyak ternyata Mas. Oke, banyak ya. Heeh. Ya, jadi gini. Pertama kalau menurut saya kayak ngapain bahas motivasi? Saya juga nggak pengen panjang-panjang. Saya yakin di ruangan ini mungkin udah ini ya, udah matang banget gitu ya tentang motivasi. Kayak udahlah Mas Iko nggak usah motivasi, aku udah termotivasi banget lah. Cuma saya mau ini sedikit aja ya, apa namanya, coba untuk kayak mematangkan lagi motivasi, karena memang nanti seiring jalan yang namanya daftar beasiswa itu gak gampang, jalannya terjal, pasti ada naik turunnya segala macam, yang ngejaga kita untuk tetap ngejar dengan penuh semangat tuh nggak ada yang lain selain motivasi kalau menurut saya. Jadi teman-teman perlu clear, saya nih apa yang saya kejar untuk S2 atau S3 gitu ya. Saya rasa yang paling pertama yang mungkin kita semua sepakatin ya, itu pasti kita pengen untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Ya in the sense ya mungkin bahasa kasarnya kadang-kadang ada juga yang bilang kayak bagusin CV gitu ya, bahasa lebihnya itu istilahnya tuh aku suka bercandaannya itu ini nyuci ijazah gitu. Oke. Ya ada yang mungkin waktu S1-nya ada luka-luka lama yang aduh IPK gue dulu bobrok, atau lulusan kampus maaf ya swasta yang nggak keren-keren banget, pengenlah S2 ke institusi yang lebih reputable, lebih apa segala macam gitu ya. Ya, Itu ini saatnya balas dendam gitu balas ya. dendam ya. Iya. Karena iya dulu S1 tuh aku nggak serius, aku pokoknya nanti pas S2 aku mau serius belajar ya segala macam lah ya. Walaupun itu biasanya benar sih, terjadi sih. Banyak orang yang kayak gitu mengalami sebuah lompatan yang ya satu mungkin organisasi ngebem sampai ancur-ancuran nilainya. Pas S2 karena udah tobat lebih serius belajar, akhirnya nilainya bagus dan ya dapat kampus yang juga oke gitu kan. Ini yang pertama ini ya, better education saya pikir tidak bisa terbantahkan. Apa namanya, kualitas pengajarnya, kualitas riset, fasilitas, kemudian bagaimana apa yang diajarkannya segala macam, itu hal-hal yang pastinya kita kejar ya kalau di luar, dan itu bagus, memang perlu seperti itu gitu. Nah yang kedua mungkin saya juga ingin tekankan sih, nggak bisa juga untuk menihilkan aspek international exposure-nya gitu ya. Saya suka berpikir dua ini 50-50, bahkan saya cenderung condong ke yang kiri ya.
Kalau pengalaman pribadi saya itu total 11 tahun di luar. Kalau ngomongin yang kanan tuh udah khatam lah gitu kayak. Oh iya, saya kebetulan orang engineering kan. Kayak, oh engineering pastilah kayak nggak terbantahkan lagi gitu. Kualitinya pasti kelihatan banget gitu ya. Tapi saya justru jauh lebih menikmati yang sebelah kiri gitu, personally ya. Saya tuh happy banget yang namanya tinggal di negara maju gitu ya. Dari situ saya belajar banyak gitu. Menurut saya apa ya, ilmu itu nggak bisa kita cuma berhenti ngelihat di sisi sebelah kanan, formal education, duduk di kelas dengerin dosen ngajar gitu ya. Tapi ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana saja selama kita tinggal di luar negeri gitu. Oh, gini toh cara ngolah sampah di Belanda. Oh, kayak gini toh budayanya orang Jepang. Oh, kayak gini toh ternyata suasana rapatnya orang Amerika misalnya. Itu kan hal-hal yang menurut saya ya, etos kerja, kultur, bagaimana kedisiplinan apa segala macam itu kan yang kita harusnya absorb, bawa pulang ke Indonesia menjadi sebuah apa istilahnya budaya baru yang kita kenalkan ke Indonesia. Kita nggak perlu nutup-nutupin lah. Di tempat kita nih masih banyak banget yang lebih parah daripada Bu Tejo gitu. Saya baru banget nonton kemarin. Masih parah lah, negara kita ini masih parah, maaf ya gitu. Dan saya yakin teman-teman ASN ini juga menyadari banyak sekali kritik-kritik berdatangan ke ASN tentang etos kerja, tentang kejujuran apa segala macam. Saya yakin betul ya namanya ASN kalau pernah tinggal lama di luar negeri dan betul-betul sincerely kayak aduh bagus sekali ya budaya ini di negara ini gitu kan. Terus istilahnya ya, diri ini tuh dipaksa untuk kayak mengikuti budaya baik tersebut, itu pulang tuh insya Allah masih berbekas gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang nggak lama hilang juga gitu. Membaur lagi dengan lingkungan ya. Gitu ya. Itu sisi nggak bagusnya. Ya, tapi saya yakin betul ya lulusan, saya selalu yakin misalnya kayak lulusan Jepang ya. Kalau lulusan Jepang tuh yang kerasa banget ya pulang ke Indonesia, etos kerja tuh nggak turun. Jadi dosen misalnya lulusan Jepang gitu ya, saya biasa ngelihat teman-teman yang lulusan Jepang itu kalau jadi dosen, mereka ya udah emang di Jepang tuh ya gila ya, biasa nge-lab tuh kami dari mungkin jam 8 pagi, jam 9 pagi, pulang tuh baru jam 7 malam gitu kan. Kadang Sabtu masih disuruh masuk untuk ngelihat progres ini sedikit. Wah, segala macam gitu kan. Karena yang dididik begitu ya, di Korea juga sama ya. Kami diajarkan di Korea, di Jepang itu, kita tuh bangsa yang ngejar ketertinggalan gitu ya. Jepang itu bisa sampai hari ini bisa setara berdiri sejajar dengan Amerika, dengan bangsa Eropa karena dulu kita bekerja keras melebihi mereka. Kira-kira gitu. Ilmu ininya, kulturnya diajarkan seperti itu. Korea lebih sadis lagi. Kita pokoknya nggak boleh kalah sama Jepang. Dari TK kan udah diajarin kayak gitu. Pali-pali gitu. Kalau mereka bikin A, kita harus bikin B. Kayak gitu. Okay. Sampai kayak gitu, Korea itu sadis banget. Persaingan dengan Jepang itu intens banget. Nah, itu menurut saya juga hal-hal yang harus dibawa pulang gitu kalau menurut saya. Terus yang kedua, mungkin international exposure in the context international network ya. Ini menurut saya juga penting banget ya. Saya ngerasa kita agak bahaya juga kalau kita tuh terlalu konteks berpikir kita tuh lokal aja kayak ya udah saya ini PNS, saya ini mengabdi di Indonesia, masalah yang saya hadapi di Indonesia. Saya rasa itu nggak membuat kita tidak berteman dengan orang dari berbagai negara lain gitu ya. Saya menikmati banget sih dulu dari sejak S1. Dulu teman sekelas saya masih agak lebih limited ya, paling dari Cina, India, Vietnam, Singapura gitu ya. Keluar kelas tuh saya agak rame. Saya ikut organisasi yang saya di sana berteman dengan orang dari Kazakhstan, orang Perancis, orang Kanada dan lain sebagainya waktu di Singapura. Di Jepang saya dulu satu lab sama orang Korea, sama orang Polandia dan lain sebagainya. Saya ngerasa interaksi seperti itu penting. Selain kita jadi ngerasa kayak kita tuh warga negara dunia, nggak ada hal yang menghalangi kita untuk berteman dengan orang dari berbagai negara manapun. Pun setelah itu saya pikir gini ya, nanti mbak-mbak, mas-mas, abang-abang ini kan pasti naik pangkat lah ya. Jadi eselon 2, eselon 1, barangkali di antara ruangan ini ada yang bakal jadi dirjen, menteri bahkan jangan-jangan gitu kan. Ya pada saat itu kita pasti teman-teman akan merasakan pentingnya kita punya network yang
lebih luas gitu ya di luar negeri. Gitu. Jadi itu juga sesuatu yang perlu untuk teman-teman coba rasakan ya. Terakhir yang ketiga, kalau menurut saya sih pengalaman membawa keluarga ya, tinggal di luar itu juga menurut saya berkesan banget buat keluarga kita. Saya pribadi dulu cuma, aja nyesel juga saya itu. Dulu tuh istri saya ikut saya tuh cuma setahun 4 bulan kira-kira. Anak saya lahir di sana, cuma 6 bulan saya bawa pulang ke Indonesia. Saya nyesel, lumayan nyesel. Setelah itu saya tinggal di Indonesia dari 2012 sampai tahun ini ya. Sampai hari ini saya sama istri saya masih bahas kayak kita kapan nih kita ke luar negeri lagi, nggak tahu ya dalam kerangka apa gitu. Apakah postdoktoral ataukah kayak ya udah deh kita sabbatical, nggak tahu apa istilahnya. Ketimbang 2 tahun ke, 3 tahun ke, tinggal di Eropa ke, tinggal di Amerika ke gitu. Nanti anak-anak ngerasain ke sekolah di sana, berinteraksi dengan teman-teman di sana, punya bahasa baru di sana. Terus ya indah aja menurut saya ya, bawa keluarga, suami, istri, bawa anak, tinggal bareng di tempat yang benar-benar kayak terasing di dunia ini. Itu priceless banget ya. Saya happy banget lihat teman-teman baik saya saya punya teman udah benar-benar gimana ya teman-teman. Saya ingin bilang sekarang tuh kita tuh punya opportunity yang benar-benar lintas negara gitu. Saya punya kawan lebih dari 3 orang yang kerja di Google di Amerika. Ada 3 orang kerja di Jerman, ada 1 di Swedia. Teman saya baru banget 1 keterima di Ireland. Dia baru berangkat ke sana. Kerja ya konteksnya ya. Terus Belanda ada teman juga saya kerja di sana. Jepang, Singapura. Jadi apa ya, teman-teman saya ini udah jadi diaspora dan senang aja ngeliat mereka dan keluarga tinggal di sana happy segala macam gitu. Saya coba menghindari ini sih provokasi. Ini kan pernah PNS ya, udah ada ikatan gitu kan, abdi negara. Biasanya kalau nggak sama PNS saya suka provok ya, kerja di luar negeri aja, ngapain di Indonesia gitu. Tapi saya hold deh, enggak lah. Nanti teman-teman yang hebat-hebat ini kalau pada cabut semua repot juga di Indonesia. Ya, tapi kalau di ruangan ini barangkali ada yang bukan ASN, menurut saya opsi untuk jadi kayak kuliah ke luar negeri itu menurut saya jadi kayak gerbang juga untuk mendapatkan international career gitu. Saya ngeliat teman-teman saya itu udah kayak, ya udah 2 tahun di Belanda, tiba-tiba dia cerita, ya nih gue udah pindah lagi nih ke Jerman, tahu-tahu gue pindah nih another 3 tahun ke Amerika, ya pertama gajinya gede. Teman saya di Google itu dugaan saya gajinya itu udah 3-4 miliar per tahun lah dia di sana. Ya itu salah satu aspek lah. Kita nggak memungkiri kita juga pengen kesejahteraan gitu. Tapi yang kedua mungkin juga ya itu menurut saya sekarang kita udah di era yang kayak kalau kita cuma berpikir bekerja tuh cuma di sini doang nih Indonesia. Set gitu ya kayak kenapa nggak di sini aja sih gitu ya. Kira-kira gitu. Saya suka ngomporinnya kayak gitu. Kalau seandainya ada di situ ruangan yang belum punya tempat dinas di mana, ya cobalah berpikir jauh lebih ini ya, istilahnya tempat untuk kita bisa berkreasi itu nggak cuma satu bulatan kecil ini doang nih. Kita udah bisa di mana-mana dan kalau ada yang mengatakan kayak kerja di luar negeri itu nggak nasionalis atau whatever segala macam, menurut saya itu udah ketinggalan zaman sih kalau ada yang masih ngomong kayak gitu menurut saya hari gini. Karena kita tetap bisa mengabdi dari manapun kalau menurut saya ya. Nanti umur 40 ketika kita udah hebat dipanggil pulang ke Indonesia, mungkin menjadi menteri, mungkin dapat jabatan yang bagus di sebuah BUMN misalnya kayak gitu dan berkontribusi dengan ilmu yang kita punya dari luar gitu. Jadi betul. Kira-kira itu sih mungkin ya. Intinya yang ingin saya sampaikan ya kalau bisa motivasi tolong dipegang betul karena proses untuk nyiapinnya juga nggak mudah, cukup melelahkan, jatuh bangun. Please ada sesuatu yang memang menggerakkan teman-teman dari dalam gitu ya untuk bisa menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, saya coba move ke sekarang gini. Why-nya udah cukup, motivasi saya nggak akan masuk ke motivasi lagi. Moga-moga di ruangan ini udah pada semangat gitu kan segala macam. Nah, yang pertama harus dilakukan apa sih Mas? Ya, saya menerima banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi konteksnya ya mulai dari mana sih Mas? Gimana ya caranya gitu ya? Pasti banyak yang masih nanya kayak gitu. Walaupun di ruangan ini saya yakin ada yang udah veteran juga. Udah jago gitu ya. Kayak, udah tahu Mas, gini gitu. Nah, kalau ada yang jago ntar slide ini mungkin nggak terlalu relevan. Jadi yang paling pertama, teman-teman, Mbak-mbak,
Mas-mas, uh, karena kita pengen S2 atau S3 dengan beasiswa, saya assume di ruangan ini nggak ada yang kalau bisa beasiswa pasti pengennya beasiswa gitu ya. Yang pertama perlu kita cari tahu itu ya scholarship-nya. Nah, masalahnya suka pada kebalik gitu. Saya agak kasihan. Banyak sekali orang datang ke saya atau datang ke Scholars dengan kondisi, Mas, saya udah pegang LOE nih, 4 gitu, wih sedap gitu. Di UK 2 kampus, di Australia 2 kampus. Saya nyari beasiswanya kemana ya Mas gitu. Tuh yang kayak gitu tuh saya nggak habis pikir gitu kayak, aduh, dapetin LOE itu menurut saya hanya 10% pekerjaan karena relatif gampang yang namanya LOE. Letter of acceptance buat yang awam banget ya. Dari kampus kita diterima, set itu menurut saya 10% dari pekerjaan. 90% pekerjaan itu ada di nyari scholarship-nya menurut saya. Level kesulitannya. Ya. Jadi nggak bisa kebalik. Yang pertama perlu kita ini kan adalah ragam beasiswa apa saja sih yang ada di dunia ini. Dan beasiswa itu bisa saya pakai untuk apply ke kampus di negara mana gitu. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami ya. Nah, kalau di ruangan ini masih bahkan beasiswa yang kira-kira ini kan yang populer-populer nih ya. Ini aja mungkin kalau belum pernah dengar menurut saya berarti levelnya masih agak awam nih gitu. Oh, saya baru dengar nih ada beasiswa ini misalnya gitu. Nah, itu masih awam boleh saya bilang ya. Nih, saya coba kasih ini ya. Fulbright itu S2, S3, US, all majors. Major itu jurusan. Stunet tuh Belanda, S2, all majors. All majors, all uni di Belanda, Netherlands. All majors, all uni di Amerika. Max itu S2, S3, all majors, all majors, all uni. Cuma kalau Max ini mungkin agak detail sedikit ya. Max itu ada beberapa jalur. Ada jalurnya itu jalur universitas istilahnya. Yang selama ini mungkin terkenal tuh Max jalur pendaftarannya tuh via kedutaan. Yang mana kalau saya suka bilang jalur kedutaan tuh biasanya seleksinya lebih aneh, lebih ketat gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ketertarikan ke Jepang, saran saya mendingan apply-nya Max jalur universitas gitu. Tapi memang lebih terbatas pilihan kampus dan pilihan jurusannya lebih terbatas. New Zealand Scholarship itu S2, S3, all majors, all uni juga. Tapi ya ada priority-nya istilahnya. Ireland ini S2, all majors, all uni. DAAD ini S2, S3, majorsnya limited. Uninya limited. Kecuali S3. Kalau S3 dia all majors, all uni. DAAD. Jerman ya Mas Jerman, ya? Ini Jerman. Ya, Australia Award ini S2, S3, all majors, all uni juga, walaupun ada priority field. Siapa ya di segera ini aku tinggal ganti celana doang. Waduh, ya ganti celana. Boleh adminnya di mute, mungkin hostnya. Erasmus S2, S3, limited majors, limited uni. Indian ini S1, S2, S3. All majors, all uni. Ya ini sekedar ini aja. Kayak, oke, tahu deh buat yang mungkin kayak masih awam banget, belum pernah dengar. Mulai dari sini aja dulu, ya. Plus ya, tadi yang moderator sebutkan tuh ada beasiswa yang populer buat PNS tuh Koika, gitu ya. Itu sering banget nyebar tuh. LPDP, saya tuh sebenarnya nggak masukin LPDP karena kayak nggak siapa sih di Indonesia hari ini nggak tahu LPDP ya. Ya udahlah, udah tahu sama tahu aja gitu. Terus ya ini sih paling ya yang cukup populer lah istilahnya di kalangan kita. Nah sekarang apa yang harus dilakukan dengan ini? Kalau saya belak-belakannya adalah coba teman-teman get familiarize deh coba sama beasiswa ini gitu. Buka websitenya, baca eligibility-nya, baca requirements-nya. Oh ini bisa ke kampus mana, ke uni mana, priority fields-nya apa, syaratnya IELTS berapa. LOA dulu, apa daftar beasiswa dulu, apa gimana prosedurnya. Jadi agak berat juga teman-teman kalau hal seperti itu aja teman-teman maaf ya, males gitu untuk ngebuka, bingung. Padahal kan tinggal googling aja. Jangan ada nih di ruangannya yang nanya ke saya, Mas, kalau gitu minta webnya dong satu-satu dong gitu kayak.
aduh, gimana tuh ya? Saya aja nggak hafal. Saya pasti googling. Nggak mungkin saya nggak googling. Dan pasti keluar di halaman 1, ya best bet-nya paling atas lah. Kalau nggak paling atas, mungkin 3 teratas, salah satunya, itu pasti website resminya. Ya, saya selalu saran, even di Skotrust pun ada informasi beasiswa ini. Kami selalu, at the end, saya arahkan untuk ke website resminya. Karena sehebat apapun secondary website yang ngasih review atau liputan atau rangkuman tentang beasiswa ini, besok apapun, tetap yang paling benar, yang paling akurat tuh pasti kita ngelihat ke website aslinya gitu. Ya, nah, itu penting untuk bisa dipahami. Pertama itu ya tantangan dari saya ya di ruangan ini. Yuk coba yuk baca-baca yuk satu-satu ini kayak gimana sih? Oh iya paham segala macem. Oke, saya mau ngasih yang agak mengejutkan buat yang mau S3 nih. Saya agak apa ya, nggak sampai prihatin lah, biasa aja. Agak nggak nyangka ternyata nggak banyak yang tahu bahwa sebenarnya beasiswa S3 itu banyak banget ya. Jadi saya suka gambarin piramidanya tuh gini teman-teman. Piramida beasiswa tuh kira-kira kayak gini. Ya. Selama 8 tahun lah saya tuh jadi konsultan study abroad istilahnya gitu ya, formal atau informal. Yang paling ini adalah kurva beasiswa luar negeri gitu ya. S1 itu dikit banget. Ya, ada tapi nggak banyak. Okay. Ya. Naik dikit S2 oh banyak. Ya, tapi tetap selektif. Kalau S3 banyak banget ya. Serius. Saya sampai pada titik kalau S3 teman-teman nggak ngambil beasiswa S3 di luar negeri, menurut saya kok sayang. Karena saking banyaknya. Kok bisa, Mas? Oh, justru yang paling banyak S3 ya, Mas ya? Iya, sumpah. S3 itu paling banyak. Karena gini, teman. Okay. Logika berpikirnya S3 itu, mahasiswa doktoral, itu adalah part yang, komponen yang dibutuhkan di setiap universitas gitu. Ya, doctoral student. Jadi di dunia ini, teman-teman, struktur penelitian di setiap kampus yang benar di dunia ini itu pasti yang pertama tuh istilahnya dosen atau profesor lah, anggaplah ya, atau associate professor whatever segala macam ya. Dalam grup itu kemudian di bawahnya dia ada postdoctoral fellow, di bawahnya itu ada doktoral, baru setelah itu di bawahnya opsional, kadang-kadang ada master student yang lagi tesis, di bawahnya ada mahasiswa S1 yang lagi skripsi gitu ya. Tapi komponen yang ajak itu ini gitu, dalam sebuah struktur penelitian di kampus manapun di dunia ini. Nah, jadi profesor dia kerjaannya nyari funding aja udah. Ngajuin proposal, dapat funding 2 miliar tentang terrorism studies, dapat funding dari pemerintah Eropa, mengkaji tentang segala macam kayak gitu-gitu tentang terorisme misalnya gitu kan. Yang jalanin siapa risetnya? Nggak mungkin dia. Jadi jangan pernah expect seorang profesor dia tangannya kotor untuk mengerjakan penelitian sendiri. Di dunia ini tidak ada, teman-teman. Yang ngerjain itu 2 strata di bawahnya ini, doktoral dan postdoktoral. Nggak mungkin enggak. Gitu. Memang begitu. Profesor itu kerjaannya itu untuk membuat sistem organisasinya, pelaporan berkala seminggu sekali, sebulan sekali. Kemudian mereka bikin tulisan si doktoral ini, kemudian yang bagian ngerapihin, idenya segala macam disubmit ke jurnal dengan bagus, kata-katanya dirapikan segala macam, itu kerjanya profesor gitu. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, doktoral itu adalah unit yang integral yang dibutuhkan oleh universitas manapun. Makanya kita bisa ngelihat kayak gini, lihat. Ya. Ini salah satu ilustrasi ya, salah satu kampus terbaik di Swedia namanya Chalmers University of Technology. Jadi gini, sebelumnya ya, di Eropa itu lazim kita sebut ada namanya itu PhD job vacancy. Ya, sampai istilahnya itu kerja loh. Ya, di Eropa itu banyak yang bahkan memang aturan negaranya tuh mahasiswa S3 itu dianggap mereka tuh bekerja. Visanya tuh kalau nggak salah visa pekerja deh. Ya, dilindungi oleh undang-undang, gajinya tuh nggak boleh lebih rendah daripada UMR gitu. Sampai kayak gitu di beberapa negara ya, Swedia gitu kalau nggak salah tuh kayak gitu tipikalnya tuh. Ya. Mereka tuh mencari mahasiswa S3 tuh sebagaimana nyari pekerja. Pakai lowongan kerja kayak begini nih. Ya.
Ya ini kalau ada yang nggak ada yang pas mas sama tema saya, ya ini kebetulan aja saya lagi screenshot yang minggu ini gitu. Kalau mungkin bulan depan bakal keluar nih temanya tentang apaan ya teman-teman latar belakang di ruangan ini ya. Kriminologi barangkali, ada yang temanya lebih ke engineering segala macam pasti akan ada gitu. Cari-cari aja yang cocok. Wah ini pas banget nih sama saya nih. Oke, saya tertarik daftar ini gitu kan. Setiap kampus di Eropa itu, nggak sampai setiap kampus lah. Tapi ya sih, hampir setiap kampus di Eropa tuh mereka punya scheme job vacancy seperti ini gitu. Ya. Australia, New Zealand, Korea tuh tipenya agak beda. Modelnya kita kontak profesor dulu, deal dulu sama mereka, habis itu baru kita ajukan beasiswa ke kampus gitu. Agak beda tipikalnya, tapi menurut saya sama aja. Intinya profesornya butuh, ayo dong daftar dong, kalau nggak aku nggak bisa riset nih. Saya punya funding nih. Kalau saya nggak ada masuk S3, siapa yang ngerjain riset saya gitu? Ya kayak gitu. Di dunia itu seperti itu pola. Ya, dan sebagai ilustrasi aja ya, saya kasih contoh nih. Berapa sih gedenya beasiswa untuk yang jalur yang job kayak gini nih? Itu gedenya bisa sadis banget nih. Biar kebayang ya, kan pasti nggak ada yang hafal ya, 27.500 SEK itu berapa sih? Swedish krona. Ya, biar semangat ya Mas ya. Iya, apa ya? Ya maksud saya apa ya? Kita nggak bisa pungkiri, kita pengen lah ya untuk kuliah ke tempat yang mereka juga ngasih remunerasi yang menyenangkan buat kita gitu. 27.500 EK itu IDR. 46 juta per bulan di Swedia ya. Emang di sana hidupnya mahal, tapi menurut saya semahal-mahalnya mungkin 20-an juta per bulan kita keluarin. Jadi kita nabung masih 20 juta lebih. Kira-kira kayak gitu. Ya, ini sebagai ilustrasi aja gitu. Jadi ini apa ya? Saya nggak nyangka, nggak banyak yang tahu hal-hal seperti ini gitu. Nah, tinggal memang, oke. Tinggal memang apa istilahnya? Apa yang perlu disiapin gitu ya? Nanti di abis ini saya mau ke sana deh tentang apa yang perlu disiapin. Ya, kalau ditanya beasiswa ada apa aja di dunia ini, emang kalau kami di Scooters nih sekali lagi ya, kami punya tim R&D yang emang kerjaannya nyari beasiswa tiap hari. Tahu-tahu di grup R&D kita tuh ada, Mas Iko, aku nemu nih beasiswa ini di Jepang nih. Mas, aku nemu ini di Polandia. Wah, nggak pernah denger nih selama ini gitu, masuk di database repository. Jadi apa ya yang ingin saya sampaikan ya beasiswa itu sebetulnya banyak sekali teman-teman. Nah, tinggal kita kalau mau peluangnya cukup besar, sekali lagi jangan terlalu picky gitu ya. Kalau kita agak longgar, kayak yang apa-apa deh, saya negara ini oke, negara itu oke, negara ini oke, ya apa peluang untuk bisa lolosnya jadi lebih besar gitu. Apa yang perlu di-prepare ya? Secara umum pastinya CV, bahasa Inggris, essay, whatever namanya ya, ada motivation letter, personal statement, study objective, sama aja isinya itu, nggak ada bedanya. Motivation letter, interview, melegalisir dokumen, ada yang minta translate ke terjemah tersumpah, ada yang minta untuk dilegalisasi di kedutaannya, ada yang minta surat rekomendasi, ada yang minta minta duga, ada yang mintanya bolehnya cuma ke dosen doang, ada yang harus ke atasan kerja, beda-beda. Ada yang minta paspor, ya. Paling yang kelewatan di sini teman-teman ya, buat yang S2, S3, pertama kalau belum familiar namanya GRE, ya GRE biasa diminta kalau kita daftar ke Amerika, ya. Ke kampus Amerika rata-rata minta GRE. Walaupun beberapa kampus lain kadang-kadang ada yang minta GRE juga, seperti Singapura ya. Singapura tuh rata-rata minta GRE. GMAT ini kalau teman-teman mau daftar MBA atau doktoral di tema-tema seputaran finance dan bisnis, DBA gitu ya, doctoral in business administration segala macam itu mintanya GMAT, terutama di Amerika. Ya, ini butuh tambahan ini. Other than this one, kalau ada yang mau hukum di Amerika, pilihan sih, boleh GRE atau LSAT gitu ya. Ya kira-kira kayak gini sih, nggak ada yang jauh-jauh lah ya. Nggak ada yang mereka require hal-hal yang aneh di luar dari ini, rasanya kok nggak ada ya, apalagi ya. Ya medical check up wajar lah ya. Kalau ya berat misalnya kalau di ruangan ini ada yang mengidap HIV misalnya, itu berat juga tuh. Nggak bakal bisa lolos tuh kuliah ke luar negeri tuh. Terus apalagi ya, TB itu juga deal breaker ya. Setahu saya banyak banget negara yang kalau emang kita pada saat berangkat tuh positif TB, bakal dibatalin tuh beasiswa. Medical check up, apalagi ya, itu sih paling ya.
kira-kira yang perlu disiapin dokumennya itu. Nah, kalau yang S3, misalnya tadi vacancy itu mungkin ada tambahan lagi, satu lagi itu pas rata-rata mereka akan minta research plan. Ya, kalau nggak research plan, alternatif lainnya adalah kalau teman-teman nggak cuma buat S3 sih, S2 juga kadang-kadang ada yang diminta harus ada bukti korespondensi dengan profesor. Itu ya, ini beberapa yang diminta. Kalau mau S3 atau Master by Research gitu, hal-hal ini juga bakal diminta sebagai dokumen tambahan. Apalagi yang aneh-aneh ya, kayaknya nggak ada sih. Udah ini aja kok, ini aja. Jujur aja sih, pengalaman kami nemenin students di Scoters, yang paling jadi momok akhirnya lama tuh ya ini. Rasanya 40%, 50% waktu tuh habis di persiapan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang urusan TOEFL IELTS-nya udah beres, Anda cukup bisa lega karena 50% pekerjaan sudah selesai. Kan? Tinggal another 50%-nya gitu. Oke. Saya lanjutkan. Ya, ini agak unik sih. Banyak banget yang nanya juga ke kita. Daftar beasiswa itu gimana sih, Mas? Yang benar. Apa beasiswa dulu baru kampus, kampus dulu baru beasiswa, apa gimana? Ya, sebenarnya beda-beda. Nah, ini makanya hati-hati teman-teman nggak bisa satu prosedur dipukul rata semua kayak begitu, itu nggak mungkin gitu. Ya, kami di Scoters mengklasifikasikan menjadi 3 ya. Yang pertama, tipe pertama tuh daftar beasiswa dulu baru daftar kampus. Yang kedua, univ dulu baru daftar beasiswa. Yang ketiga, tipenya paling enak, daftar sekali, dikonsider dua-duanya, univnya juga, beasiswanya juga gitu ya. Nah, tipe yang pertama ini Fulbright, New Zealand Scholarship, Australia Award gitu ya. Apa ya? Bisa saya bilang hati-hati kalau mau daftar beasiswa ini. Banyak banget yang kayak, wah saya udah punya LOE kampus Australia, saya mau daftar AS gitu. Itu nggak relevan sebenarnya cara seperti itu. Karena AS itu tipenya itu Anda diterima dulu beasiswanya, baru setelah itu Anda diizinkan daftar kampus gitu kira-kira. Ya, kita coba lihat yuk. Ini misalnya Fulbright nih. Deadline-nya Februari, teman-teman ya, yang tertarik Fulbright, waktunya nggak lama lagi, jadi saya rekomen banget, rasanya mereka juga senang sama yang berbau-bau PNS ya, prioritas mereka juga gitu. FYI gini ya, saya suka bingung kalau ada yang nanya kayak, Kak, info dong beasiswa khusus PNS gitu, kayak, atau Kak, beasiswa buat PNS apa aja ya Kak, ada nggak sih gitu kayak. PNS tuh bukan kayak ini ya teman-teman ya, apa ya, kayak ada klasifikasi unik yang biasanya cuma bisa buat PNS doang gitu, bahkan ada, saya bisa bilang ada. Jadi PNS itu beruntung. Saya mau bilang kalau teman-teman ada yang mau peluang dapat beasiswa S2-nya lebih besar, gabung PNS deh. Karena lebih besar peluang untuk lolosnya dibandingkan kalau kerja di swasta. Kenapa bisa kayak begitu? Oke, sebelum ke Fulbright deh, saya mau cerita dikit ini ya. Di sini saya mau aduh. Jadi sebetulnya klasifikasi besar beasiswa itu kalau boleh saya bilang, itu ada yang namanya government scholarship, ada yang namanya mungkin university scholarship lah. Ya, atau lainnya, jenis lainnya. Ada 3 lah. Ya. Nah, si government scholarship ini yang paling royal kalau menurut saya ya. Banyak opsinya, kuotanya biasanya gede, segala macam. Nah, tipe-tipe government scholarship ini, teman-teman, maksudnya government scholarship tuh beasiswa yang dikasih oleh government negara sana gitu ya. Ini mereka tuh sukanya ngasih ke orang-orang yang kalau dia pulang, dia bisa ngasih direct impact ke society gitu. Nah, ring a bell kan, kebayang gitu. Itulah kenapa PNS seneng banget diterima di beasiswa-beasiswa yang kayak begini. Karena apa? Dia tahu orang-orang PNS ini kalau dikasih ilmu di negara saya, dia pulang pasti dia ngasih direct impact. Karena memang pekerjaan PNS kan memang untuk ya mendevelop negara tersebut gitu ya. Kerjaannya kan relate dengan perkembangan negara tersebut gitu. Dibandingkan dengan, jangan minder sama orang-orang misalnya kayak temen-temenmu ada yang kerja di PwC misalnya. Waduh, gila, Mas, saya mah cuma PNS. Dia profilnya di PwC, apa segala macam. Pasti bagusan dia. Enggak, serius. Kata siapa? Saya gampangan bantu PNS lolos daripada bantuin orang PwC lolos. Kenapa? Karena PwC ketika dia nulis esai, motivation letter, dia mau ngomong apa? Masa dia mau bilang bahwa saya mau mengabdi di Indonesia nanti setelah pulang dengan
berkontribusi lebih di PwC gitu. Gimana ceritanya kan? Karena kan ya perusahaan swasta yang agak sulit lah untuk kita relate. Maksudnya kita selalu punya persepsi perusahaan swasta itu kan memang ya udah ada untuk memperkaya diri dan shareholders kan gitu ya. Jadi bikin ceritanya tuh nggak segampang teman-teman yang PNS. Bersyukurlah jadi PNS. Dan kalau ada yang memang kayak pengen dapat kejar beasiswa ke luar negeri, menurut saya jadi PNS itu salah satu cara untuk peluang lolosnya besar. Selain dari ini, saya ingin cerita, banyak banget loh beasiswa yang diperuntukkan untuk PNS gitu. Atau priority kita adalah PNS. Misalnya Stunet, Koika yang teman-teman sering dapat, itu kan bahkan cuma tersebar ke grup-grup PNS doang infonya. Terus ada beasiswa namanya Japan IMF Scholarship. Itu kalau nggak salah juga priority-nya kepada PNS. Gitu-gitu sih. Jadi ya buat teman-teman ASN di ruangan ini berbahagialah jadi PNS dan apa ya, jangan dibalik malah kayak aduh gue PNS kayaknya nggak ada ya mas beasiswa gitu, banyak banget ya buat PNS. Berikutnya ini balik lagi ke Fulbright nih. Saya mau ngajarin teman-teman tentang cara ngebaca karakteristik beasiswa ya. Ini Fulbright nih. Apa ya? Jadi beasiswa itu tadi selain government scholarship, kita juga perlu ngebaca beasiswa ini punya karakteristik apa sih yang dilihat gitu. Apakah leadership ataukah lebih ke hal-hal tentang akademik gitu ya. Nah, kayak Fulbright ini kebaca banget gitu ya dari apa yang ditulis tuh ya kalau ini standar ya, bachelor's degree, GPA 3, TOEFL apa ya, iyalah maklum gitu kan normatif. Be Indonesian citizens ya iyalah. Nah, turun dari situ tiba-tiba langsung keluar possess leadership qualities and show experience in community service gitu. Jadi dari sini aja udah kelihatan kayak gini kan urutan dari yang paling penting ke yang nggak penting ya teman-teman biasanya ya. Dan dari sini aja kita udah ngelihat karakteristik, oh Fulbright itu tipe beasiswa yang dia ngelihat lebih memprioritaskan orang-orang yang punya apa ya leadership experience, kemudian clear bagaimana Anda belajar di Amerika, kemudian pulang ke Indonesia, ilmunya itu bisa diterapkan untuk kebaikan orang banyak gitu. Ya. Nah, karakteristik beasiswa seperti itu teman-teman perlu untuk paham. Nah, ini prosedurnya ya secara umum nih biar kebayang. Oke, kalau Fulbright itu gimana sih cara mainnya? Deadline-nya Februari 2021. Interview normalnya di April Mei, Juli sudah pengumuman. Nah, cuman tahun ini ada sedikit diundur ya karena COVID. Ada student kita lolos dipanggil interviewnya tuh baru di bulan Juli kemarin kalau nggak salah. Ya, jadi cuma diundur aja, nggak sampai dibatalin atau apa segala macam, diundur. Tapi kayak jadwal setelahnya bakal tetap normal. November sampai Februari bakal diminta daftar ke kampus di Amerika. September tahun depannya berangkat ke Amerika untuk mulai studi gitu. Ya, biasanya pilih 5 kampus gitu loh. Di sekitar bulan ini. Oke, berikutnya Stunet. Ya, kalau Stunet ini tipenya agak kebalik. Jadi syaratnya anak saya. Kalau Stunet nih kebalik, syaratnya sudah diterima di salah satu program master ya, mendapat admission letter yang unconditional gitu. Baru dipakai untuk mendaftar. Nah, makanya kebalik. Jadi dia deadline-nya Maret ya, Stunet itu. November sampai Januari itu ya kita coba kejar LOE di kampus Belanda, kemudian itu dipakai untuk mendaftar ke kampusnya, mendaftar beasiswa Stunet di Maret. Mei, Juni itu ada seleksi tambahan belakangan ya. Baru setelah itu lolos Septembernya mulai studi. Jadi ini agak cepat prosesnya. Di tahun itu udah bisa berangkat. Ini tipe beasiswa yang ketiga, yaitu yang daftarnya langsung direct enak gitu ya. Namanya Erasmus ya. Erasmus itu teman-teman cek aja. Jadi ini beasiswa dari Uni Eropa yang mengharuskan kita untuk studi di minimal 2 negara berbeda di Eropa dalam 2 tahun gitu. Ya, nominalnya juga gede, lumayan menarik. Tapi temanya itu sudah pre-define istilahnya. Ya, cuma ada di list yang ada di sini aja gitu. Silakan cek di websitenya. Kalau ada yang sekiranya cocok kayak, wah saya cocok nih, saya emang lagi nyari yang tentang forestry. Wah saya cocok nih lagi nyari tentang marine environment misalnya segala macam, ya bisa coba apply. Tapi kalau seandainya temanya nggak ada yang pas ya, Anda nggak bisa daftar Erasmus, mengusulkan topik baru itu nggak bisa. Gitu. Oke, jadi jurusannya udah dikunci ya Mas ya, udah dikunci hanya untuk yang ini saja ya? Betul, ada yang ada di sini saja. Kadang-kadang namanya agak-agak aneh ya. Dibaca dulu aja sebaiknya gitu. Apa ya kira-kira maksudnya misalnya apa ya?
apa ya misalnya kuantitatif economics ini apa sih gitu ya. Oh, maksudnya gitu. Wah, ini mah cocok sama yang saya pengen gitu ya. Karena nama tuh tidak merepresentasikan ininya juga gitu kadang-kadang. Ya, ini standar daftar, application deadline-nya biasanya rentangnya beda-beda tergantung programnya tadi. Itu Desember sampai Februari rentangnya. Mei atau Juni sudah pengumuman diterima. Kadang-kadang ada interview prosesnya. September udah mulai studi. Jadi ini lebih sederhana. Sekali apply di application form kita tinggal tandain bahwa saya mau untuk apply beasiswanya juga gitu ya. Itu maka akan langsung dikonsider beasiswa. Oke. Sekarang gini. Oke Mas, mulai kebayang nih. Gitu ya ternyata yang namanya beasiswa, cara daftarnya, jenisnya apa aja, segala macam. Sekarang gimana dong? Saya mau mulai gerak nih gitu ya. Nah, yang paling pertama perlu dilakukan setelah tadi udah belajar contoh-contoh beasiswa apa aja, gitu. Menurut saya memang kita perlu untuk ya ini sebenarnya istilah kita profiling kalau di Scoters ya. Hal pertama yang kita lakukan kalau ada calon student yang mau join ke Scoters tuh kita tuh akan apa istilahnya? Kupas tuntas profilnya. Hanin, tutup saya gitu saya. Apa namanya secara mendalam ya benar-benar sampai ini yang umum biasanya kita nanya umur karena ada beberapa beasiswa yang ada limit umur. Walaupun nggak usah khawatir ya di ruangan ini 40 pun nggak masalah, tetap ada beasiswa yang bisa didaftar, 45 juga ada aja, karena ada beasiswa yang tanpa batas umur pun ada aja. S1-nya lulusan apa, nilai bahasa Inggrisnya terakhir berapa, pengalaman kerjanya berapa tahun, di bidang apa, kadang biasanya kami tanyain judul skripsinya apa, judul tesisnya apa, punya prestasi lain nggak, organisasi apa, pilihan negara maunya apa saja, bawa keluarga apa enggak nanti ke sana, dan lain sebagainya. Itu biasanya kami variabel itu kita kumpulkan untuk kemudian kami memberikan dia rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan gitu ya. Jadi yang paling pertama perlu dilakukan itu, kesini dulu. Listing scholarships yang kira-kira kita mau gitu ya. Ya ini terlepas teman-teman inilah ya. Kalau ada yang tertarik join ke Scoters monggo. Tapi kalau enggak pun ya saya rasa teman-teman perlu untuk membuat extensive list seperti ini ya. Ya tadi saya udah cerita ada orang 12 attempts nggak ada yang lolos. Itulah kenapa saran saya kalau memang teman-teman tidak keberatan, yang namanya beasiswa kalau bisa listing minimal 10 yang akan di-apply. Ya. Saran kami biasanya on chronological order ya. Ini contoh ya, ini dengan tema psikologi. Tadi dia pengen masternya itu di bidang psikologi, work psychology, organizational psychology gitu ya. Kami cariin beasiswanya. Oh oke. Yang bisa ini nih, Ireland nih. Ireland tuh tipe 2. Maksudnya dapat LOE dulu, baru dipakai daftar kampus. November ada Chevening. Ini timeline ini teman-teman mau pakai juga bisa loh. Ya, karena November sampai Maret sampai April ya. Sekarang ini waktunya emang lagi banyak-banyak ya teman-teman, beasiswa tuh lagi gila-gilaan di rentang Oktober sampai Maret tuh lagi sadis-sadis ya banyak banget. Ireland Government, Chevening ini favorit banget. Selektif banget ya. Saya tapi happy juga ada 2 anak Scoters yang lolos kemarin Chevening tahun ini. Nah, kita nemenin prosesnya sampai interview emang ini banget apa ya. Menurut saya stringent banget prosesnya. Max, jalur universitas tadi yang saya sampaikan ya, deadline-nya di Desember, Hungaricum Stipendium, walaupun ini nggak full banget ya, living cost-nya nggak gede. Turki di Januari, Erasmus ada yang cocok, ternyata temanya work psychology, Swedish Institute, ini parah banget, rate lolosnya cuma 2%, Fulbright, Chinese Government Scholarship, Taiwan, Australia, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah ini sebenarnya masih banyak banget sih, di Januari, Februari tuh, kalau di listing banyak banget scholarship yang bisa di-apply sebenarnya. Dari Desember kalau lebih tepat. Banyak banget gitu. Cuman ya ini contoh aja ya, ilustrasi. Kalau bisa ya kayak begini bikin listing. Nah dari sini kemudian kelihatan kan, dokumen apa saja sih yang kita butuhkan gitu ya. Saya coba kasih ini aja nih. Ini contoh lebih konkret ya. Format kita biasanya kayak gini nih, kalau di bimbingan kita di Scoters ya. Ini contoh aja nih anak SMA. Bukan contoh S2 ya. Oh, kamu maunya itu ya, jurusannya itu ya. Oh, oke, sip nih, kami listing ya.
Scholarships-nya dari Desember nih ada Kyoto. Dokumen yang dibutuhkan ini. Syarat TOEFL-nya 90 minimal. Nagoya, IBT 80, esainya ada 2. Dia minta paspor. Ya. Yang koplak-koplak ada nih, saya kasih lihat ya. Kalau nggak disiapin dari awal tuh tau-tau kelewatan aja. Nih, lihat nih. Unis, ini gila banget ya. Tapi ini contoh S1 ya, buat yang lulusan SMA ya. Dia minta kartu keluarga, dia minta paspornya orang tua, dia minta transkrip nilai rapot kita dari sejak SD. Gila banget lah, kelas berat. Ya ini contoh aja. Artinya kalau nggak di listing kayak gini, apa ya? Kalau kata orang Jawa ya ketisut gitu. Berat yang disiapin karena satu aja daftar berat menurut saya ya. Ini daftar 10 gitu. Jadi kalau nggak di-prepare dengan sangat matang, dokumennya, timeline-nya, deadline-nya segala macam ya bakal berat gitu ya. Jadi ya ini contoh bikin timeline seperti ini ya. Oh, sebulan sebelum tuh harus udah nyiapin apa, 2 bulan sebelum udah nyiapin apa, 3 bulan sebelum nyiapin apa, dan seterusnya gitu. Ya. Dan yang paling fatal dan paling butuh waktu lama kalau teman-teman belum beres urusan bahasa Inggris ya ini memang IELTS atau TOEFL IBT ya. Kira-kira hierarkinya kayak gimana sih yang namanya IELTS ya? Sebetulnya, pertama teman-teman nggak boleh keliru untuk memahami bahwa yang diterima di dunia ini tuh IELTS atau TOEFL IBT kebanyakan. Di luar ini kalau TOEFL ITP bisa nggak sih Mas? Ada, bisa, tapi limited banget ya. Yang bisa didaftar ya ini nih. Fulbright, AS, Max, Jepang, atau kampus-kampus di Korea, Taiwan, dengan ITP masih bisa gitu. Tapi ya limited banget gitu. Ya, mungkin KOIKA bisa kali ya dengan ITP. Saya kurang familiar juga sama KOIKA. Ya, tapi yang paling aman ya tentunya kalau teman-teman punyanya IELTS atau TOEFL IBT. Di angka berapa? Ya, kalau IELTS gambarannya sih kayak gini, hierarkinya ya. Kalau mau aman banget minimal 7. English speaking countries aman, UK, US, Australia itu 7 lah. Ada sih yang masih mau terima 6,5 beberapa kampus. 6,5 tuh Belanda, Swedia, Jerman tuh bahkan ada yang masih mau 6, Italia, Jepang, Korea tuh ada yang mau 5,5 gitu ya. Jadi tergantung target negaranya, ujung-ujungnya gitu ya. Kalau mau Eropa banget ya menurut saya 6,5 aman-amannya. Dari Kak Ferianda, katanya KOIKA bisa pakai ITP, Mas. Ini bisa ya, KOIKA ya. Jadi ya memang beberapa beasiswa ada yang bisa dengan ITP gitu. Cuma memang lagi-lagi limited gitu aja. Nggak banyak pilihannya ya alternatifnya. Jadi kira-kira itu ya teman-teman, kejar di IELTS. Kalau berapa lama sih untuk ngejar IELTS ya? Saya ngasih ilustrasi, terserah dianggap promosi atau nggak promosi, whatever ya istilahnya ya. Karena gini, di Scoters kami punya pengalaman student kita itu 3 bulan tuh bisa nyentuh 6,5 tuh dapat. Bahkan nggak sedikit yang 7 lebih. Start dari 5, start dari 4,5 tuh ada yang beneran nyentuh angka ini hanya dalam 3 bulan gitu. Ya. Jadi what I'm trying to say, kadang-kadang orang itu punya estimasi nyiapin waktu belajar bahasa Inggris tuh yang agak fenomenal banget gitu. Iya Mas Iko, saya kayaknya 2 tahun deh. Setahun ngerapihin dulu general English-nya, baru setelah itu setahun depannya saya mau masuk ke TOEFL. Mas, 2 tahun, waduh. Udah, kalau saya udah selesai master tuh kayaknya 2 tahun gitu. Lama amat nyiapin sampai 2 tahun gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh segitunya nggak bisa memahami. Ya segitunya nggak bisa memahami kayak sebenarnya sesulit apa sih belajar bahasa Inggris, nyiapin kayak begini itu bisa berapa lama sih ya? Di Scoters 3 bulan bisa teman-teman. Ya, 3 bulan dapat. Tapi modelnya memang 3 bulannya yang kalau beneran mau 3 bulan ya, itu modelnya yang intensif. Jadi kami rekomendasinya 1 one on one. Belajar bahasa Inggris itu susah banget kalau modelnya grouping yang berlima, bersepuluh aja menurut saya itu udah beda tuh rasanya. Ya gimana? Kadang segrup itu walaupun dipaksa-paksakan dengan placement test istilahnya, tetap aja kan kita tuh punya kekurangan di mana segala macam, gurunya kan nggak bisa benar-benar ini gitu ya, ngeliatin dan ngasih concern gitu ya. Kalau one on one tuh enak gitu. Kalau saya kurangnya tuh di listening, ya udah digeber di listeningnya kayak gini segala macam. Dan yang kedua, pengalaman kami kan udah ngadain kayak gini 1,5 tahun lebih ya.
ternyata memang daripada modelnya, misalnya kayak, oh hari Sabtu ditumpuk langsung ngambil kelas 4 jam, ketemu lagi Sabtu depannya lagi, ternyata itu nggak bagus kayak gitu modelnya. Hasil evaluasi kita ya. Yang bagus itu belajar bahasa Inggris itu memang walaupun cuma 1 jam, tapi tiap hari. Atau paling jarang 2 hari sekali. Ketemu benar-benar untuk mempelajari bahasa Inggris gitu. Ya. Oke, lebih baik rutin ya Mas ya. Lebih baik rutin. Jadi tips dari saya tuh bilangnya itu rutin setiap hari spare waktu 1 jam, digeber, wah dipadetin segala macam, mungkin 4 bulan, mungkin paling lama banget 5 bulan. Begitu selesai, langsung jangan lebih dari sebulan dari selesai belajar, ngerasa udah matang, ambil tes. Kalau kayak, ntar dulu deh kak, aku mau review lagi deh, mungkin baru berani 3 bulan lagi. Salah, mikirnya kayak gitu. Maaf kata aja. Salah. Karena malah udah hilang. Iya, Jadi keburu lupa ya. kalau bisa pas lagi matang-matangnya, lagi panas-panasnya kepala, kayak, wah mulut tuh lagi enaknya banget lah ngomong speaking casisus, wah segala macam kayak gitu-gitu. Kalau baru ngambilnya 3 bulan lagi, luntur semua. Speakingnya luntur, listeningnya tahu-tahu gelap lagi, nulisnya udah luntur segala macam, jadi kelewat gitu. Nah itu beberapa tips dari saya ya. Dan jangan tertipu dengan hal-hal kayak, kak tapi saya basicnya masih lemah banget nih. Emang bisa langsung belajar IELTS? Justru saya mau bilang, belajar bahasa Inggris itu IELTS aja langsung, atau TOEFL IBT, antara dua ini. Jadi yang kita pelajarin selama ini dari SD sampai kuliah, itu kan namanya General English ya teman-teman. Oke. GE itu intinya tuh grammar. Ya, sampai teman-teman lulus grammar bagus, itu paling cuma dapetin TOEFL ITP mentok-mentok 660 mungkin dapat tuh. Skor mentok ke TOEFL ITP. Tahu nggak? Saya kemarin ketemu orang yang TOEFL ITP-nya 673, salah mungkin cuma salah satu tuh deh. Tapi ketika dia ambil IELTS dapatnya 5,5. Jadi beda banget. Justru salah berpikirnya kalau kayak saya GE dulu mas 1 tahun gitu, oh itu salah. Mendingan belajar tuh langsung IELTS. Ya, IELTS itu apa sih isinya? Kan reading, listening, writing, speaking. Jadi praktikal banget. Kalau reading tuh ya nggak ada rocket science-nya sih sebenarnya ya. Kalau dibilang kayak bimbingan di Scottress tuh isinya apa ya? Intinya kita ajarin untuk nih reading mas kayak gini, baca cepet itu gini loh. Coba latihan comprehension. Nih sehari baca 1 tulisan ini, mas harus paham. Dalam waktu sekian menit harus sudah memahami inti dari paragrafnya apa. Kayak gitu. Caranya gimana biar jago? Ya baca. Kalau nggak baca ya susah. Kalau baca berita dalam bahasa Inggris kayak Jakarta Post aja kita masih keliringan kayak, oh sih ngomong apa sih? Nggak ngerti. Wah susah. Nggak ngejar. Gitu. Jakarta Post by the way menurut saya salah satu yang berat loh. Gila sih itu. Kayak kita tuh koran bahasa Inggris Indonesia kan nggak banyak ya. Di antaranya Jakarta Post menurut saya itu aja susah banget. Pilihan vocab itu sadis gitu. Ya. Kalau listening apa ya YouTube lah, apalah segala macam. Sampai kita bisa dengar orang itu nyaman. 90% lebih kita paham mereka ngomong apa. Kalau film tuh menurut saya tetap berat. Ya. Saya bisa bilang orang yang IELTS-nya 7, listening-nya, even dengerin film aja mungkin nggak ngerti. Ya, jadi nggak usah khawatir kayak, oh nggak ngerti-ngerti ya nonton film nggak pakai subtitle gitu. Oh itu emang berat menurut saya. Beda ya, bahasanya slang terus aneh lah, nggak umum gitu. Writing, speaking ya sama. Harus banyak latihan, nulis, latihan ngomong, dan harus ada tandemnya untuk melakukan itu kan. Yang ngasih feedback. Gitu. Kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada lah yang, waduh belajar IELTS lama mas. Kayaknya aku baru bisa berangkat mungkin 2023 karena ngejar bahasa Inggris dulu. Waduh, kok sedih ya saya dengernya gitu ya. Enggak mas, enggak, mbak ya nggak selama itu kok. Ya tenang aja. Oke, last but not least, mungkin saya nggak akan touch terlalu detail ya. Ada nulis CV juga kita perlu perhatikan. Kesalahan-kesalahan yang umum terjadi itu transliterasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang nggak pas. Contohnya, ya BMKM UGM gitu kan. Mau sekeren apapun jabatanmu di BMKM UGM, kalau nulisnya BMKM UGM ya orang nggak ada yang ngerti kan gitu. Transliterasinya harus pas. Marching band member gitu, penting banget ditaruh. Gila kali ya, ngapain tulisan seperti ini gitu ya. Nulis hal yang nggak penting, 2. Yang ketiga, ketika nulis CV tidak dikasih penjelasan. Saya di situ ngapain, saya di situ punya achievement apa di waktu itu gitu ya. Misalnya ini contohnya. Ya udah gitu, bachelor degree, IPK doang, that's it gitu. Harusnya ada cerita dulu sedikit. Kayak saya di situ belajar apa sih yang saya dalami dan seterusnya. Ya, ini contoh ya. Ini salah satu CV-nya tim ekspor kita, Mas Ferry.
Biasanya formatnya kita kayak gini sih yang kita saranin. Biodata singkat di atas, jangan panjang-panjang, paling kurang nationality aja nih. Profile mungkin 4 baris paling panjang, menjelaskan tentang diri kita dalam 3 kalimat, jangan lebih dari itu. Dan hal yang paling penting saja yang ditampilkan gitu. Nunjukin kayak saya ini siapa, saya punya ketertarikan apa, saya punya pengalaman apa gitu. Education, ceritain sedikit di situ saya dapat apa. Leadership experience, sebutin jabatannya apa, organisasi apa dengan transliterasi yang baik. Kasih penjelasan saya di situ punya achievement apa, mimpin berapa ratus orang dan seterusnya, kayak gitu ya. Esai apa sih gitu. Nanti ditanya jawab deh, bisa saya bahas detailnya kalau emang ada yang penasaran ya. Intinya sih ya saya skip aja deh. Nanti kalau ada yang mau nanya aja ya ditanya jawab ya. Cuman kalau mau dicatat, ini menurut saya nolong banget sih. Kalau ada teman-teman yang kosong banget, nggak tahu harus nulis apa kalau di esai, kami template-nya ya, ini so-called rahasia ya, dapurnya Scoters, kami selalu nyaranin nggak akan jauh-jauh 4 hal ini yang ditulis di dalam esai, motivation letter. Ya, silakan yang mau di foto, screenshot, silakan aja. Kalau mau ada yang nanya dalemin lagi kayak, ini gimana mas kalau paragraf yang itu, silakan ya, nanti bisa kita discuss. Ya, ini contoh aja ya, kalau di kita sih bisa, orang nulis kayak gini, bahkan bisa kita minta rombak total, dirubah drastis gitu ya, karena ya kita kadang-kadang kemampuan mengekspresikan itu susah banget ya. Mungkin ada di antara teman-teman kumlot IPK-nya 3,8, prestasinya bagus banget di kantor, tapi begitu disuruh mengekspresikan kehebatannya dalam motivation letter, tiba-tiba blank gitu ya di depan komputer mau nulis apa gitu. Oke, lastly izin cerita ini ya, kalau teman-teman ada yang ingin dibantu secara profesional dalam semua persiapan tadi, ya di Scoters kita bisa bantu end-to-end. Dari mulai bahasa Inggrisnya, ya ini beberapa testimoni ya yang naik dari 6, 5 ke 7 segala macam. Mulai dari ini kita ada bimbingannya one-on-one online, intensif, atau teman-teman mau ditemenin untuk bikin mulai dari proposal riset, simulasi interview, bikin CV, dan lain sebagainya, itu kita bisa temenin dengan interaksi defaultnya by chat kayak gini ya. Cuman kalau seandainya mau phone call atau apa segala macam, asal nggak sering-sering ya, itu bisa juga. Ya ini yang udah pada lolos-lolos ya ke beberapa negara ya. Kita sudah 24 negara, teman-teman. Student kita di Scotland sudah 24 negara, alhamdulillah. Favoritnya so far masih Eropa ya, memang ya. UK, Belanda, yang lolos ya. Dari bimbingan kita ya, macam-macam. Sampai terakhir yang mau terjemah, medical check up, mau ngurus visa dan lain sebagainya, kalau butuh dibantu sama kita juga sangat-sangat mungkin. Dan ya ini kami juga memang lagi open ya, mitra-mitra kerjasama untuk ini ya, termasuk Abdi Muda. Kami lagi coba untuk menjajaki kerjasama dengan beberapa lembaga. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang lembaganya berkenan untuk ya dapat materi seperti ini ya dari Scoters untuk sosialisasi tentang S2, S3, segala macam, kami membuka ruang untuk kerjasama ya, bikin acara bersama lah istilahnya, untuk sosialisasi seperti ini. Bahkan kita bisa bikinkan program bareng gitu ya. Kami lagi ada satu sih, kalau boleh sebut ya, jangan sebut ya, ada beberapa lah kampus, perusahaan yang mereka memang secara kolektif gitu ya, dari institusinya minta tolong ke Scoters untuk ada bimbingan gitu ya, kayak mas ini tolong mas ada 100 karyawan saya dibimbing IELTS, kemudian sekaligus dibimbing untuk persiapan study abroad gitu. Nah, itu ada yang modelnya seperti itu juga secara institusional. Kira-kira gitu buat pengantar diskusi. Kayaknya kita waktunya masih lumayan ya Mbak. Nggak tahu deh, jam 5 ya. Ya, seru banget ya. Kita dapat banyak banget informasi baru ya seputar beasiswa di kuliah di luar negeri dari Mas Iko. Jadi benar-benar dibimbing dari awal banget ya Mas ya, sampai keberangkatan lah ibaratnya ya Mas ya. Yes, ya gitulah ya. Kira-kira gitu. Ya, buat teman-teman semua yang join di webinar Abdi Muda sore hari ini bareng Scoters, mungkin yang mau ikut bimbingannya bisa daftar ya, di linknya ada di kolom chat di chat room.
di bit.ly/bimbingan di Scholars, seperti itu. Bisa langsung dilihat di kolom chatnya. Nah, kita lanjut ke sesi tanya-jawab kali ya, Mas ya? Iya, seperti yang Mas Iko sampaikan tadi, untuk persiapan IELTS kira-kira sekitar 3 bulanan ya, Mas. Nah, kalau untuk persiapan berkas-berkasnya sendiri seperti esai, dokumen-dokumen seperti itu tuh kira-kira butuh minimal berapa bulan untuk persiapannya, Mas? Sorry, sebentar deh. Nggak nyangka baterai saya udah mau habis nih. Tunggu ya, ambil charger. Oke. Iya, boleh. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaannya butuh berapa lama? Sebenarnya tergantung ada di mana saat ini gitu ya, posisinya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masih yang lama tuh sekali lagi di bahasa ya, pengalaman kami tuh. Ya itu kalau cepat tadi bisa 3 bulan kalau dengan bimbingan. Kalau seandainya mau otodidak, menurut saya sih kasih spare waktu aman-aman 6 bulan sampai setahun gitu ya. Di bahasa tuh. Kalau bahasa udah beres, nyiapin dokumen apa segala macam tuh menurut saya 3 bulan aja udah enak banget gitu. Yang repot tuh biasanya ngumpulin rekomendasi, ya kan? Ngontak-ngontakin pembimbing kita zaman dulu gitu segala macam, itu kan nggak gampang, kadang-kadang ada yang sibuk lah apa segala macam gitu kan. Kemudian kalau esai gitu-gitu, kalau saya bilang sih kalau seandainya memang 3 bulan tuh enak ya nyiapin dari jauh-jauh hari, tapi paling nggak sebulan tuh udah bisa dapat esai yang cukup powerful lah gitu. Jadi saya kasih ilustrasi gini deh, gampangnya nih. Sekarang bulan September lah, anggaplah Agustus sudah mau habis. Kalau teman-teman mau ngejar, tadi kan ada timeline tadi misalnya ya, sekali lagi saya kasih tahu, November sampai Maret kalau teman-teman nggak daftar sih sayang. Karena lebih dari 20 beasiswa bagus-bagus tuh ada di berbagai negara gitu ya, November sampai Maret. Cukup nggak sih Mas Iko kalau saya nyiapin dari sekarang untuk ngejar pendaftaran November? Cukup. Ya, September, Oktober, November, dedicate ke bahasa Inggris, fokusin aja benar-benar. Masuk di bulan November udah megang IELTS, skor katakanlah 6,5. Ya udah tinggal apply aja. Mulai bikin essay, recommendation, apa segala macam itu sangat mungkin gitu. Jadi jangan pernah ngebayangin nyiapin tuh sesuatu yang kayak apa ya, wah ribet bertahun-tahun, tahun depan baru ready apa segala macam. Saya rasa sih nggak gitu-gitu. Oke, jadi 3 bulan itu udah full untuk sertifikat bahasa dan dokumen-dokumen lainnya seperti esai gitu ya, Mas ya? Ya, saya rasa itu versi paling cepatnya ya. Kalau memang kayak nyiapinnya serius banget segala macam, saya rasa kekejar deh untuk November. Cuman sial-sialnya kalau dengan timeline kayak gini, at least teman-teman start Januari mungkin udah ada yang bisa didaftar-daftar ya. Jadi yang November, Desember apa boleh buat ke-skip dulu karena mungkin belum ready. Januari onwards, Januari, Februari, Maret, coba daftar, itu pun masih banyak yang bagus-bagus beasiswanya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Silvi, Mas. Kata Mbaknya, baru pertama kali nih mau niat sekolah ke luar negeri. Nah, untuk persyaratan LOA apa aja, dan tips and trick kalau kita memiliki keterbatasan dalam kemampuan berbahasa Inggris. Silakan, Mas Iko. Daftar LOA itu syaratnya mirip sama daftar beasiswa ya. Jadi yang diminta tadi kalau teman-teman tadi masih ngikutin slide saya, ya pasti diminta CV, motivation letter, ada yang minta interview beberapa. Cara daftarnya kan ke kampusnya masing-masing, ke jurusannya. Kita mau daftar jurusan apa. Rata-rata sekarang ngejar LOA itu udah hampir semuanya online tipenya. Hanya ada beberapa kampus yang mungkin masih minta kirim hard copy segala macam gitu ya. Jadi LOA nggak rumit, pokoknya buka aja website kampusnya, dibaca persyaratannya, ya submit aja. Biasanya
lebih rumit dibandingkan dengan pendaftaran beasiswa. Kalau beasiswa jauh lebih rumit gitu ya. Pertanyaan keduanya tadi, gimana kalau bahasa Inggris kurang? Ya, saya belak-belakan aja nih ya. Kalau mau, saran saya gini, kalau boleh teman-teman jangan kalah dengan keadaan. Kalau mau ngomong bahasa Inggris kurang, ya itu kan masalah semua orang ya menurut saya ya. Pasti rata-rata di ruangan ini bahasa Inggris cuma kurang kalau mau ditanya gitu ya. Kalau memang ini ya, saran saya sebaiknya kejar, jangan bahasa Inggris kurang kemudian daftar. Akhirnya apa teman-teman? Pilihannya jadi terbatas, ya kan? Pilihan terbatas tuh isunya di probability lolos. Ya tadi saya bilang kalau mau beneran yang bahasa Inggrisnya nggak pakai, itu teman-teman tuh bisa coba tuh daftar tuh misalnya Turki, itu tanpa bahasa Inggris. Tapi ya probability lolosnya gimana? Karena daftar cuma satu gitu ya. Yang kedua, pilihannya jadi terbatas. Dalam arti, yang nggak bisa milih yang bagus-bagus banget gitu. Karena, wah, saya bahasa Inggris mentok nih. Cuma punya IELTS 5,5 misalnya kayak gitu ya. Berarti mentok cuma bisa daftar Asia Timur aja kalau menurut saya. Nggak bisa daftar yang lain gitu ya. Oke. Jadi, apa namanya, kalau bisa di-push untuk belajar bahasa Inggris, belajarlah tadi IELTS atau TOEFL IBT. Kalau mau otodidak, monggo, spare waktu setahun lebih, tapi emang harus komitmen. Kalau memang punya budget untuk bimbingan, saran saya ambil bimbingan. Itu bakal lebih menghemat waktu dan lebih efisien persiapannya. Gitu ya. Paling gitu sih tips dari saya. Satu lagi ketinggalan tadi masih dari Mbak Silvi. Katanya ada nggak info kapan waktu atau jadwal beasiswa S3 yang fully founded untuk jurusan hukum, Mas, atau kebijakan publik? Gini, kalau S3 itu cara ngelihatnya itu mungkin gini ya. Saya coba share screen biar lebih clear ya. Tadi saya sebenarnya sudah cukup memaparkan ya. Saya suka ngebagi beasiswa S3 itu, mungkin ini istilah tim di kita di Scotters ya. Yang pertama tuh yang jalur reguler. Reguler itu beasiswa yang tadi pertanyaannya Mas tadi, yang modelnya kayak kapan deadline-nya. Jadi beasiswa yang memang ada deadline-nya rutin setiap tahun ya. Banyak Fulbright, Max Jepang, DAAD Jerman itu Oktober. DAAD Jerman itu Oktober. Mepet, udah dikit lagi tuh waktunya kalau mau. GKS, Korea, dan lain sebagainya. Banyak lah kalau saya mau listing AS, NZS, ya. Ini kapan aja sih? Ini Februari, ini Desember atau Mei. DAD itu Oktober, GKS itu Februari atau Maret kira-kira ya, saya agak lupa pasnya. AS itu April, NZS itu Februari. Dan lain sebagainya banyak kalau saya mau ngelis. Ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya menurut saya ya, itu yang jalur non-regular, which is tadi saya udah sampaikan yaitu model namanya itu PhD vacancy. Kalau PhD vacancy, itu saya bisa bilang sepanjang tahun, Pak, Ibu yang nanya nih. Sepanjang tahun. Makanya saya sibuk banget student yang join yang daftar S3 ya di kita. Itu setiap minggu mungkin dia apply beasiswa baru tuh. Kak, saya mau apply ini nih, Swedia. Oke, bantuin. Submit. Minggu depan dia, Kak, nemu lagi nih di Denmark nih gitu. Karena yang nemuin dari tim kita. Coba juga dong, Kak, apply ya. Oke, cobain set. Kak, Itali nih, Kak, buka, Kak. Coba set gitu. Karena yang namanya PhD vacancy itu kayak job vacancy aja. Kalau tiba-tiba nemu vacancy yang cocok, ya kita apply aja kan gitu. Jadi itulah kenapa kalau S3 tuh, waduh, kalau menurut saya ya, instead of daftar yang polanya kayak begini, saya sih lebih happy daftar yang non-regular ini. Bener-bener kayak, ya udah, anytime, pokoknya kita siap dengan dokumen, kita submit, kita kirim. Itu kira-kira ya. Dan kalau ditanya kayak tadi, apa tadi jurusannya? Law, Public Policy gitu ya. Ini semua pertama, yang regular ini, semua tipenya yang mau jurusan apapun bebas. Ya. Banyak yang tipenya kayak begitu. Jadi monggo ambil apapun oke. Kalau PhD vacancy, ya aku nggak bisa nyebut. Tergantung vacancy yang lagi buka itu profesor di kampus mana, jurusan apa yang dia open gitu. Ya. Tapi tema-tema seputar tadi ya, law, public policy, itu saya yakin banyak banget sih di vacancy. Kira-kira gitu. Ini ya, moga-moga cukup ngejawab. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rizky Amalia Ulfa.
katanya gimana Kak cara mengatur keuangan, ini terkait keuangan nih Kak, untuk persiapan daftar beasiswa, mengingat kan tes IELTS, TOEFL, dan untuk sertifikat bahasa seperti itu kan butuh biaya ya Kak ya, Ya, belum ya, lagi ya. biaya-biaya tambahan yang mungkin muncul. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mohon info apakah ada beasiswa S2 di luar negeri yang batasan usianya di atas 30 tahun Kak? Ya, silakan. Oke, saya lihat itu. Oke, yang pertama tentang biaya ya. Saya coba sampaikan agak secara terang benderang nih. Kalau kita bicara biaya. Biaya yang pasti keluar itu pertama, yang pasti dulu ya. Satu, tes bahasa. Ya, salah satu dari IELTS atau TOEFL IBT itu 3 juta harganya. Ya, itulah kenapa jangan nekat ngambil tes kalau kita belum yakin skor kita bagus. Ya kalau di bimbingan kita sih kita kasih progress test ya. Bahkan di akhir itu kalau seandainya menurut kita targetmu berapa? 6,5. Hasil akhirnya masih 6. Jangan ngambil tes dulu. Ya udah kita kasih kadang-kadang ya. Kita suka kasih maintenance tambahan beberapa jam lah untuk ngerapihin segala macam gitu. Ya. Karena aduh banyak banget orang ya, nggak tahu ya, kebanyakan duit apa. Menurut saya beda tipis antara orang kebanyakan duit sama ngasal. Ada kawan saya 3 kali retake IELTS dapatnya tuh 6. Bahkan yang kedua sempat turun 5,5, yang ketiga balik 6 lagi gitu kayak. Lu ngapain ngambil kayak ya cuma kayak jadi kayak untung-untungan gitu loh. Ya kali aja bro, lagi naik gitu ya gimana nih? Kata orang kan kalau kita mengulang suatu hal berkali-kali berharap ada keajaiban terus berubah kan nggak mungkin lah gitu ya. Jadi pertama itu saran dari saya, tolong be mindful, lebih cautious kayak jangan ngambil kalau memang kita belum tahu kita tuh di berapa. Ya, even katakan teman-teman nggak ngambil bimbingan nih di Scoters ya. Saran saya teman-teman ambillah prediction testnya Scoters, itu cuma 200.000 ya, daripada 3 juta. Jadi anytime teman-teman ngerasa udah lebih matang, ambil prediction dulu deh, cuma 200.000. Wah belum nih ternyata nih gitu. Ya, seakurat apa sih tes kita? Lumayan ya, kami bisa bilang biasanya meleset-meleset itu kira-kira poinnya setengah lah gitu. Jadi kalau di kita keluar 6, boleh deh kita expect mungkin kita bisa jatuh ke 5,5 atau ke 6,5 gitu misalnya. Jadi kalau emang teman-teman ngejar 6,5, barangkali saya boleh rekomen lebih baik di prediction kejarnya 7 misalnya kayak gitu. Ya, salah satu ilustrasinya nih sebagai contoh. Atau paling nggak 6,5 lah. Terus biaya apa lagi sih yang lain ya? Kalau beasiswa tuh rata-rata nggak bayar. Yang bayar itu adalah application fee ke kampus. Ya, beberapa yang saya mention tadi misalnya Jepang tuh mahal ya. Application fee kampus Jepang tuh bisa sampai 30.000 yen atau sekitar 4 juta kalau dirupiahin. Kampus-kampus Amerika itu 1 juta. China itu 500.000 gitu ya. UK itu 1 juta gitu-gitu ya. Jadi ini juga perlu dipersiapkan. Anda mau apply yang kira-kira mengenakan application fee berapa. Dari situ kan kita bisa bikin planning ya. Saya rasa saya nggak bisa bilang mahal atau murah karena mahal murah itu relatif, tapi yang penting teman-teman bikin planning gitu. Oke, tentunya gini, saya ingin bilang, kalau teman-teman daftar yang berbayar, by logic pasti itu seleksinya lebih sedikit daripada yang tidak berbayar. Pasti orang di dunia ini kalau boleh memilih pasti apply-nya kayak nggak berbayar kan gitu. Ya udah gitu ya. Sebenarnya yang wajib ini ya, kalau teman-teman mau nambah katakanlah ya bimbingan di Scoters itu silakan di spare aja. Kita tuh start dari 2 jutaan lah kira-kira ya. 2,7 kayaknya deh harga terakhir ya. Paket-paket kita yang orang suka ngambil tuh ya. Ya up to tergantung mau ngambil berapa jam. Itu bisa kalau mau ngambil yang full bener-bener segala macam ya sampai up to 12 juta juga bisa gitu. Tergantung ngambilnya yang berapa jam gitu. Ya udah tinggal bagaimana menyiasati biaya ini aja gitu ya. Other than ini rasanya nggak ada deh pengeluaran-pengeluaran lain yang akan diminta ya. Oh ya paling ini sorry tambahan ya. Translate dokumen. Ini coba spare mungkin 500.000 lah ya. Kecuali aneh banget teman-teman dokumen transkripnya sampai berhalaman 10 halaman gitu ya. Karena per halaman tuh bisa kena 70.000 kira-kira. 50 sampai 70.000.
Terus ya medical check up lah. Biasanya mintanya full. Itu kenanya mungkin 1 juta gitu ya kira-kira ya. Tapi nggak semua minta juga kok medical check up. Terus apa ya yang kemungkinan muncul lagi ya? Oh ya, kadang-kadang ada yang minta kirim hard copy via pos. Ya, tergantung negara ya. Saya rasa semahal-mahalnya kalau makanya jangan mepet-mepet. Kayak nyiapin dulu darurat semua segala macam. Sisa tinggal 2 hari doang mesti ngirim ke Korea. Ya pakai paket kilat, bayarnya jadi 2 juta gitu. Ya gimana? Pakai DHL misalnya gitu kan. Padahal kalau kita santai, ngirimnya masih ada 10 hari gitu misalnya ya. Mungkin cuma dengan 300.000 bisa tuh nyampe gitu misalnya. Ya. Ya kayak gini-gini sih. Kalau saya sih tipsnya satu ya, menurut saya tolong di planning, jangan nggak di planning. Pasti uang tuh ada lah, saya yakin ya. Teman-teman udah pada kerja kan. Uang tuh pasti ada di planning. Kalau nggak di planning ya uang pasti nggak ada gitu. Itu aja sih. Jadi harus udah dibudgetin ya Kak ya? Sudah harus dibudgetin ya kan teman-teman mungkin sudah berkeluarga, ada anak segala macam, ada cicilan apa segala macam ya mau nggak mau kayak gini-gini kan harus di-plan. Ya kalau perlu tabungan yang tadinya diallocate untuk kemana ya kesini dulu deh gitu. Kalau memang ini dijadikan sebagai priority gitu kan. Oh, ntar dulu deh DP ganti mobil Pajero-nya ntar dulu deh. Dipindahin ke sini dulu gitu. Tadi pertanyaan kedua apa ya Mbak ya tadi? Ada 2 kan ya? Oh ya, sorry. Tadi itu beasiswa usia 30. Beasiswa S2. Ya. Ini saya listing ya. Sebenarnya gini, itu agak aneh itu karena saya balik aja ya, Mas. Beasiswa yang mentok umur 30 nggak bisa daftar tuh cuma 2 deh info yang saya pegang tuh. Eiffel tuh maksimal umur 30, Perancis. Satu lagi apa ya? 30 tuh. Turki. YTB Turki. Selebihnya itu biasanya ya, kalaupun ada limit itu 35 atau 40. 35 tuh apa ya? Max. Nggak hafal saya apalagi. LPDP itu 35. Tapi kayaknya kalau PNS bahkan bisa 40. Karena priority group ya. 40 itu NZS, New Zealand, GKS itu 40. Yang tanpa limit, Chevening, AS, gitu ya. Kira-kira sih kayak gitu. Oke, seperti itu Kak. Siapa tadi yang nanya? Kak Rani ya, Kak Rizky, sorry Kak Rizky Amalia Ulfa. Nah, pertanyaan selanjutnya masih lumayan banyak nih Mas, ada beberapa dari Kak Rani. Ya, masih awam banget soal scholarship. Nah, gimana kalau misalkan kita apply scholarship dulu, kemudian dinyatakan lulus, tapi universitasnya nggak dapet, bisa untuk dipakai tahun depan atau hangus gitu, Mas. Kemudian dari Kak Ledit, baru diangkat jadi PNS. Nah, apakah ada beasiswa yang mau menerima mahasiswa yang pengalaman kerjanya kurang dari 5 tahun? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk pengalaman organisasi yang boleh disebutkan di CV, mulai jenjang apa ya? Apa dari SMA atau hanya kuliah saja? Silahkan, Mas Iko. Oke. Yang pertama tadi apa Mbak tadi Mbak kasih clue-nya aja Mbak. Apa pertanyaan pertama tadi? Sudah diterima scholarship-nya, tapi nggak dapat uni. Beda-beda kasusnya ya. Kalau LPDP itu 1 tahun biasanya dikasih waktu nyari. Kayak Fulbright gitu nggak lolos tuh udah tuh. Dikasih pilihan 5, suruh daftar. Kalau seandainya nggak ada yang masuk ya berarti nggak jadi berangkat. Sejauh yang saya tahu ya. AS juga kayak gitu, nggak ada waktu. Kalau Max Jepang, begitu sampai di Jepang, kita dikasih waktu 1 tahun, ada tambahan 1 tahun untuk seandainya tahun pertama kita belum lolos, di tahun kedua kita dikasih kesempatan terakhir 2 tahun nggak lolos kita suruh pulang. Gitu ya, beda-beda tiap beasiswa lah karakteristiknya. Yang kedua tadi Mbak, PNS dulu atau apa tadi? Baru keterima jadi PNS. Ada nggak beasiswa yang menerima PNS tapi pengalaman kerjanya kurang dari 5 tahun? Lebih tepatnya gini,
malah keliru kalau berpikir kayak seakan-akan kayak semua beasiswa tuh minta pengalaman kerja, itu enggak kok, sama sekali enggak kayak gitu. Ya, ini nih sebagai informasi aja ya. Apa aja sih beasiswa yang mensyaratkan pengalaman kerja dan yang tidak ya? Ini nih saya tandain nih. Yang saya garisin dia tidak minta pengalaman kerja ya. Max, LPDP, GKS, AAS, Fulbright, tambah. Oh sorry, di sini ada lagi nih. Eiffel nih nggak minta, YTB dia nggak minta. Ya ini beberapa aja yang saya tandain. Intinya justru saya malah kayaknya lebih banyak yang nggak minta pengalaman sih daripada yang minta ya. Kalau yang minta pengalaman ya ini Chevening, NZS nih setahun pengalaman kerjanya. ADB scholarship tuh 2 tahun, dia AD ini 2 tahun. Apaan lagi ya? Kagak ada lagi perasaan deh yang Erasmus tuh tanpa pengalaman bebas bisa. Swedish Institute 1 tahun ya. Jadi banyak banget menurut saya malah yang lebih ya 50-50 atau bahkan menurut saya lebih banyak yang tanpa pengalaman kerja gitu. Jadi itu bukan syarat wajib kok pengalaman kerja. Nah, kalau pertanyaannya maksudnya gini, kalau pertanyaannya sebagai PNS kayak iya nih ada Mbak Dini nih ternyata di sini ikutan. Halo Mbak. Kalau itu balik ke institusi lah. Saya no comment lah ya. Kalau itu kan Mbak Dini sehat, Mbak? Halo Kak Iko, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Iko bimbingannya dan tim Scholars sudah sabar-sabar membimbing aku. Mbak Dini nih udah dibimbing masih ikut beginian aja. Boleh lah nanti sharing-sharing pengalaman. Iya. Di sini banyak yang lebih berpengalaman, Kak Iko apalagi. Cuma mau bilang terima kasih aja ke Kak Iko dan tim Scholars. Terima kasih. Aku dapat esai terbaik soalnya di Koika. Thank you. Wah, keren. Alhamdulillah. Oke. Ya, tergantung tadi. Ya, saya kalau institusinya aturannya kayak gimana, saya nggak tahu. Kalau nggak salah kan ada yang bilang kayak, iya saya tuh baru bisa setelah resmi jadi PNS, udah nggak CPNS lagi, 2 tahun, bla gitu kan. Di masing-masing instansi saya nggak bisa, nggak apa lah ya kalau kayak gitu. Untuk pengalaman organisasi yang di CV yang bisa dituliskan itu yang mulai dari SMP, SMA atau hanya di perkuliahan saja, Mas? Ya, jadi gini. Bedakan CV sama pertanyaan di application form. Kalau pertanyaan di application form kan ya kalau kita dimintanya apa, kita disuruh isi apa, semuanya gitu. Contoh ya, saya kasih ilustrasi LPDP, beasiswa Max, itu dia nanya sampai TK pun ditanya. Seluruh jenjang pendidikan formal kita tolong tulis gitu ya. TK di mana, segala macam. Ada application form sesadis itu dia nanyain ya. Kalau CV itu kami ya punya rule of thumb aturannya itu 2 halaman mentok. Kalau lebih dari 2 halaman itu tidak menunjukkan kita lebih hebat atau lebih intelektual, lebih intelek, malah menunjukkan ketidakmampuan kita untuk menceritakan tentang diri kita secara concise gitu loh. Jadi, to answer the questions, jawabannya adalah biasanya kami kalaupun mau nulis maksimal itu 2 jenjang terakhir. Kalau konteksnya teman-teman mau daftar S2, sebanyak-banyaknya yang ditulis tuh hanya mentok sampai SMA. Kalau S3 berarti S2, S1. Ya, kadang-kadang bahkan ada yang cenderung kalau SMA-nya nggak penting-penting amat, ya maaf ya misalnya SMA 1 Probolinggo, nggak punya prestasi apa-apa, biasa aja, gitu-gitu doang gitu. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke, jadi yang tergantung ini ya Mas, tergantung si universitasnya ya? Tergantung nggak juga. Oke. Tergantung beasiswanya. Kalau dia minta application form yang lengkap ya kita kasih. Tapi kalau dia mintanya CV, resume, ya tadi dibatasin sesuai yang penting-penting saja. 2 jenjang terakhir aja paling maksimal. Ya. Oke, 2 jenjang terakhir ya. Oke, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir berhubung kita juga waktunya sudah lewat dari jam 5. Ini dari Kak Anda. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama,
setahu kakak, adakah beasiswa untuk S3 major terkait kesehatan, health? Dan yang kedua, berdasarkan pengalaman kakak sendiri, apakah kakak lanjut pakai research ketika S2 untuk mengajukan proposal beasiswa S3? Apakah penelitian itu lintas negara dan harus publish jurnal internasional? Oke, yang pertama, saya rasa mau S3 jurusan apapun di dunia ini pasti ada. Kecuali kalau teman-teman minta sastra Jawa, itu mungkin aku susah kali nyarinya. Ya, apalagi temanya health, waduh, itu pasti ada. Bukan ada lagi, seabrek-abrek banyak banget. Ya, temanya sangat umum, jadi nggak mungkin nggak ada. Pertama itu. Yang kedua, nah, kalau bikin riset S3, ini tricky. Ini menarik nih pertanyaannya. Kalau saya selalu bilang, nggak bisa kita tuh mau riset S3, kita ngebawa konsep penelitian yang ada di kepala kita saja. Oh, itu keliru kalau menurut saya. Dan itu kekeliruan yang banyak terjadi di student kita sebelum kita arahin itu biasanya juga pada kayak gitu. Kak, saya tuh pengen neliti ini loh, Kak. Set, masuk gitu ya. Saya kritik, nggak bisa kayak gitu. Karena riset S3 itu kita tuh sebenarnya yang paling tepat itu adalah menyesuaikan topik si pembimbing kita nanti itu apa. Ya, saya kasih ilustrasi deh. Misalnya kita S2-nya itu temanya tentang epidemiologi persebaran corona di Indonesia misalnya. Kita ngotot maunya itu nanti S3. Terus apply ke sebuah kampus yang di sana nggak ada riset tema kayak begituan, tapi saya maunya ngotot itu pokoknya. Ya nggak akan diterima. Karena profesor di sana ketika baca kayak, ya, Anda nggak cocok sama tema saya. Gitu. Jadi, tapi di sisi lain, kalau tiba-tiba kita nggak ada angin, nggak ada apa, ngajuin proposal S3 yang, iya, saya udah baca riset Anda, si profesor, saya tuh pengen meneliti itu. Loh, kamu punya pengalaman tentang riset ini sebelumnya? Nggak ada sih. Nah, itu juga aneh. Jadi, ini tuh art ya, menggabungkan antara prior experience kita sama riset si profesor yang kita tuju apa digabungkan jadi sebuah story, ide penelitian. Oh, itu nggak gampang sih emang. Jadi ada kompleksitinya yang namanya nyiapin proposal S3 tuh. Kalau saya sih seru banget menurut saya nyiapin proposal S3 tuh ya, anyway. Terus kayak lintas negara apa segala macam. Ini clue dari saya ya, tips dari saya. Jangan pernah paksakan tema penelitian kita untuk pokoknya harus temanya Indonesia. Ya. Jangan paksakan poinnya, bukan nggak boleh. Boleh-boleh aja. Kalau seandainya profesor sana, misalnya setelah kita baca riwayat penelitiannya, oh dia ada loh tema tentang Indonesia. Boleh deh kita masuk. Tapi kalau dia tidak pernah punya pengalaman penelitian tentang Indonesia satupun, tiba-tiba kita datang ke dia, kita bilang bahwa, Prof, saya tuh tertarik banget meneliti tentang kriminologi di Indonesia. Saya tahu Anda pakar kriminologi di Eropa. Saya mau terapkan ilmu Anda di Indonesia. Kalau saya jadi Anda, saya akan takut. Apa iya si profesor itu akan mau menerima kita? Saya sih nggak yakin. Ya. Dan moralnya yang ingin saya sampaikan tuh gini. Kadang kita tuh ngotot banget pengen, iya karena saya tuh temanya tuh pengennya S3 itu tentang Indonesia. Karena pengen jadi pakarnya tentang Indonesia itu. Karena saya pikir buat apa juga gitu. Karena S3 itu, teman-teman, S3 itu training. Ya. Training kita untuk menjadi seorang peneliti. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya adalah temanya, metodologi apa yang dikuasai oleh pembimbing kita si profesor itu, kita kuasai secara mendalam. Nanti setelah kita udah punya gelar PhD, wes karep-karpe terserah mau neliti apapun di Indonesia, silakan boleh gitu. Ya. Tapi selama S3 menurut saya yang paling pas sebaiknya kita tuh ngikut sama kemauan si profesor kita, dia neliti apa, kita benar-benar berguru sama guru ngaji kita itu gitu kan. Dalamin ilmunya ya, yang baik saran kami sih kayak gitu ya. Oke, seperti itu jawabannya. Jadi emang harus relate ya Mas ya, berhubungan ya seperti itu. Ya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir banget nih Mas, last. Sebagai pertanyaan penutup dari Kak Dwiki. Kak Dwiki mungkin boleh ditanyakan langsung pertanyaannya ke Mas Iko. Halo, selamat siang, Sore, Mas Iko. Yuk, siap. Oke, Mas, kenalin saya Dwiki. Saya mau nanya gini, Mas. Kalau untuk kampus itu, sorry aja jelas ya?
Jelas kok, jelas kok. Untuk Oke Mas, kampus. ini kalau untuk kampusnya sendiri nanti, kalau kampus kan ada School of Thought-nya masing-masing ya Mas. Misalnya Oh kayak iya, tadi di chat ya, Austria, saya baca deh. ya libertarian, terus misalnya kalau misalnya Ivy Coast, yang Ivy League mungkin lebih progresif. Nah, itu kalau dari mereka sendiri ada kayak kriteria tertentu nggak sih kalau untuk menerima pendaftar dengan mempertimbangkan background-nya. Misalkan saya ASN. Wah, kalau ASN mungkin kalau belajar libertarian kayak hal yang sangat kontradiksi ya. Wah, ini anti-anti pemerintah, masa belajar libertarian. Itu mungkin nanti kemungkinan diterima lebih kecil. Ada kayak gitu nggak sih Mas? Terima kasih. Kita discuss aja Mas ya, biar Oh ya, konteksnya lebih pas gitu. Mas oh ya, mau oke oke. S2-nya bidangnya apa sih? Sorry, ini saya masih planning masih jauh ya Mas ya sebenarnya. Nggak apa? Saya Bidang namanya apa? sorry. Bentar. Saya nyambungin. Halo. Saya sendiri mau berniatnya untuk public finance. Public finance. Iya. Kalau ya agak aneh sebenarnya kalau tadi konteksnya misalnya kayak kalau PNS berarti ekonominya begini-begini, maksudnya kan ya, tapi nggak ini juga ya, apakah orang ketika dia libertarian terus dia nggak boleh join PNS, itu kan juga agak unik ya. Nggak, maksudnya bukan nggak boleh sih Mas, maksudnya lebih kayak ya Nggak- kita tahu lah itu ada hal yang kontradiksi kan. Menurut saya sih, ya saya pernah dengar kayak begini ya, saya nggak gitu familiar, kalau boleh saya belak-belakan jawaban saya nggak familiar, tapi saya pernah dengar hal seperti ini. Contoh di Australia itu ada kampus yang katanya sangat approach-nya sosialistik banget, atau di Belanda ada kampus yang dia cenderung sosialis, kapitalistik gitu ya, riset-riset profesor segala macam. Saya rasa sih bagus malah kalau menurut saya ya. Jadi sebaiknya memang kejar yang sesuai dengan value kita. Itu menurut saya bisa jadi cerita yang bagus di motivation letter ya, kalau dibalik ya cara berpikirnya, malah dijadikan sebagai senjata kita untuk saya tuh milih kampus ini karena memang core value-nya itu cocok sama pemikiran ekonomi saya gitu. Walaupun itu asumsi yang perlu kita validate ya, karena ada kayak gitu dari omongan-omongan doang ya, yang menurut saya kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Senior misalnya tahu-tahu pulang ke Indonesia bilang, wah kalau si Kego tuh gini banget dia mah, dia cenderung alirannya tuh yang kayak gini, school of thought apa segala macam gitu. Ternyata itu hal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, cuma gara-gara pengalaman dia testimonial based, terus ketemu sama 2-3 profesor di Chicago, dia jadi punya asumsi kayak gitu. Padahal ternyata ratusan profesor di Chicago yang lain nggak kayak gitu cara mikirnya misalnya ya. Nah itu aja yang perlu divalidate gitu. Nggak tahu deh, saya nggak ada jawaban yang lebih bagus dari itu ya untuk sementara. Intinya kalau boleh pelajarin lebih detail, malah jadi sesuatu yang bisa jadi berbalik jadi bagus buat personal statement dari kamu. Oke, terima kasih Mas. Yuk. Oke, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Sepertinya sudah terjawab semua ya. Kalau misalkan ada yang belum, mungkin nanti bisa langsung DM aja ke Instagramnya Scooters untuk tanya-tanya lebih lanjut, atau boleh juga ke Instagramnya Abdi Muda di abdimuda_id. Nah, saya rasa sampai di sini webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Iko yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan informasi kepada kita pada sore hari ini untuk sobat-sobat Abdi Muda dan Scooters di luar sana. Terima kasih sudah join di webinar pada sore hari ini. Semoga webinar kita memberikan manfaat untuk semua yang sudah join sore hari ini. Dan tentunya kalau tidak ada sobat-sobat semua, tentu webinar kita tidak akan terlaksana ya sore hari ini. Jadi terima kasih sudah join. Dan tentunya masih dalam semangat kemerdekaan, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri kita tercinta. Terima kasih sudah join. Sampai ketemu di webinar Abdi Muda selanjutnya. Sebelum kita akhiri, boleh untuk dinyalakan webcam-nya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Boleh silahkan dinyalakan webcam-nya. Ya, dari host-nya boleh dibantu untuk screen capture. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mas Iko. Semoga bisa bertemu lagi, sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah join di webinar Abdi Muda. Boleh banget buat kegiatan hari ini di-share di sosial media masing-masing. Jangan lupa di-tag Abdi Muda Indonesia dan Scoters tentunya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan masker saat keluar rumah. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Makasih.